In a world where shadows are weapons, survival is a battle. Hidup ini bukan untuk yang lemah. Aku akan mematahkan rantai ini. Persimpangan C11. Ketiganya berdiri tak bergerak, menunduk dalam keheningan yang gelisah. Apa yang terjadi pada Shifty bukanlah sebuah kejutan, tetapi tetap sulit untuk diterima. Perasaan buruk menyelimuti hati mereka, melihat tubuh rekan mereka yang hancur, sangat mudah membayangkan salah satu dari mereka akan mengalami nasib yang sama. Tidak ada yang tahu harus berkata apa. Setelah sekitar 1 menit, sang cendekiawan akhirnya menghela napas. Untunglah kau mengambil sebagian besar perbekalan yang dia bawa. Agak tidak berperasaan, tapi tidak salah, pikir Sunny, sambil mengamati budak yang lebih tua itu dengan saksama. Sang sarjana mengerutkan kening, menyadari bahwa topengnya sebagai seorang pria baik hati telah terlepas sesaat, dan buru-buru menambahkan dengan nada muram. Semoga kau beristirahat dengan tenang, sahabatku. Wow, pertunjukan yang luar biasa. Sebenarnya, Sunny sama sekali tidak percaya pada tindakan baik hati pria itu. Setiap anak dari pinggiran kota tahu bahwa orang yang bertindak baik tanpa alasan adalah orang yang paling harus diwaspadai. Mereka yaomi bodoh atau monster. Si cendekiawan tampaknya bukan orang bodoh, jadi Sunny menjadi waspada terhadapnya sejak pertama kali mereka bertemu. Dia sampai sejauh ini dengan menjadi seorang sinis yang tidak percaya, dan tidak ada alasan untuk berubah sekarang. Kita harus pergi, kata Hiro, sambil melirik ke bawah untuk terakhir kalinya. Suaranya datar, tetapi Sunny bisa merasakan luapan emosi di baliknya. Dia hanya tidak bisa menjelaskan emosi apa itu. Sang cendekiawan menghela napas dan berbalik juga. Sunny menatap bebatuan yang berlumuran darah itu selama beberapa detik lagi. Mengapa aku merasa sangat bersalah? Pikirnya, bingung dengan reaksi tak terduga ini. Dia mendapatkan apa yang pantas dia dapatkan. Merasa sedikit gelisah, Sunny berbalik dan mengikuti kedua temannya yang tersisa. Begitu saja, mereka meninggalkan Shifty dan melanjutkan pendakian. Di ketinggian ini, mendaki gunung menjadi semakin sulit. Angin menerpa mereka dengan kekuatan yang cukup untuk membuat seseorang kehilangan keseimbangan jika tidak hati-hati, membuat setiap langkah terasa seperti pertaruhan. Udara menjadi terlalu tipis untuk bernapas. Karena kekurangan oksigen, Sunny mulai merasa pusing dan mual. Seolah-olah mereka semua perlahan-lahan mati lemas. Penyakit ketinggian bukanlah sesuatu yang bisa diatasi dengan usaha keras. Penyakit ini bersifat halus dan sekaligus sangat mengganggu, menyerang orang yang kuat maupun yang lemah tanpa memandang kebugaran dan daya tahan mereka. Jika sedang sial, seorang atlet elit bisa menyerah lebih cepat daripada orang yang lewat biasa. Itu hanya soal kemampuan dan daya adaptasi bawaan tubuh Anda. Mereka yang beruntung mampu pulih setelah mengalami gejala ringan. Yang lain terkadang lumpuh selama berhari-hari atau berminggu-minggu, menderita berbagai macam efek samping yang menyiksa. Beberapa bahkan meninggal dunia. Seolah semua itu belum cukup buruk, cuaca juga semakin dingin. Pakaian hangat dan bulu binatang tidak lagi cukup untuk menahan hawa dingin. Sunny merasa demam sekaligus kedinginan, mengutuk setiap keputusan yang telah ia buat dalam hidupnya hingga berakhir di sini, di lereng es yang tak berujung. Gunung ini bukanlah tempat bagi manusia, namun mereka harus terus maju. Beberapa jam berlalu, terlepas dari segalanya, ketiga penyintas itu terus berjuang maju, perlahan-lahan bergerak semakin tinggi. Dimanapun jalan lama yang pernah dibicarakan oleh sang cendekiawan itu berada, sekarang pasti tidak jauh. Setidaknya itulah yang diharapkan Sunny. Namun pada suatu titik, ia mulai ragu apakah jalan itu benar-benar ada. Mungkin budak yang lebih tua itu berbohong. Mungkin jalan itu sudah lama hancur oleh terkikis waktu. Mungkin mereka sudah melewatkannya tanpa menyadarinya. Tepat ketika dia hampir putus asa, mereka akhirnya menemukannya. Jalan itu lapuk dan sempit, hampir tidak cukup untuk dua orang berjalan berdampingan. Jalan itu tidak beraspal, melainkan dipahat dari batu hitam oleh alat atau sihir yang tidak diketahui, berkelok-kelok mendaki gunung seperti ekor naga yang sedang tidur. Di sana-sini, jalan itu tersembunyi di bawah salju. Tetapi yang terpenting, jalan itu datar. Sunny belum pernah sebahagia itu melihat sesuatu yang datar sepanjang hidupnya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Scholar menjatuhkan ranselnya dan duduk. Wajahnya pucat pasi, terengah-engah seperti ikan yang kehabisan air. Meskipun begitu, ada sedikit seringai di wajahnya. Sudah kubilang, Hiro mengangguk padanya dan melihat sekeliling. Beberapa detik kemudian, dia kembali menatap budak yang menang itu. Bangunlah, belum waktunya istirahat. Sang sarjana berkedip beberapa kali, lalu meliriknya dengan mata memohon. Tunggu sebentar. Prajurit muda itu hendak membalas, tetapi Sunny tiba-tiba meletakkan tangannya di bahunya. Hiro menoleh menghadapnya. Apa itu? Sudah hilang. Apa yang hilang? Sunny memberi isyarat ke bawah, ke arah mereka datang. Mayat Shifty, sudah hilang. Hiro menatapnya selama beberapa saat, jelas tidak mengerti apa yang Sunny coba sampaikan.
Oh, benar, mereka tidak tahu bahwa nama Shifty adalah Shifty. Canggung, dia ingin menjelaskan, tetapi baik sang cendekiawan maupun sang pahlawan tampaknya telah memahami maksudnya. Bersamaan dengan itu, mereka bergerak ke tepi jalan batu dan melihat ke bawah, mencoba menemukan tempat di mana Shifty menemui ajalnya. Memang, percikan darah masih terlihat di bebatuan yang bergerigi, tetapi mayatnya sendiri tidak ditemukan dimanapun. Sang cendekiawan tersentak mundur dan merangkak sejauh mungkin dari tepi jurang. Prajurit muda itu juga mundur, secara naluriah meraih gagang pedangnya. Ketiganya saling bertukar pandangan tegang, jelas memahami implikasi dari hilangnya Shifty. Itu monsternya, kata sarjana itu, wajahnya bahkan lebih pucat dari sebelumnya. Ia mengikuti kita, sang pahlawan menggertakkan giginya. Anda benar, dan jika selisihnya sedekat itu, kita pasti akan terpaksa melawannya dalam waktu dekat. Gagasan untuk melawan sang tiran sama menakutkannya sekaligus tidak masuk akal. Ia sama saja mengatakan bahwa mereka semua akan segera mati. Kebenaran itu sangat jelas dan menyakitkan bagi Sunny dan Scholar. Namun, yang mengejutkan, budak yang lebih tua itu tidak tampak panik. Sebaliknya, ia menundukkan pandangannya dan berkata dengan tenang. Belum tentu, Hiro dan Sunny menoleh ke arahnya, mendengarkan dengan saksama. Prajurit muda itu mengangkat alisnya. Menjelaskan, ini dia, sarjana itu menghela napas. Makhluk buas itu telah melacak kita sejauh ini hanya dalam sehari. Itu berarti ada dua kemungkinan yang paling mungkin. Entah ia cukup pintar untuk menyadari kemana kita pergi, atau ia mengikuti jejak darah. Setelah berpikir sejenak, Hiro mengangguk, setuju dengan logika ini. Budak yang lebih tua itu tersenyum tipis dan melanjutkan. Entah itu yang satu atau yang lain, kita bisa mengalihkan perhatiannya dan mengulur waktu. Bagaimana cara kita melakukannya? Meskipun suara Hiro terdengar mendesak, Scholar ragu-ragu dan tetap diam. Kenapa kamu tidak menjawab? Bicaralah. Budak yang lebih tua itu menghela napas lagi dan perlahan, seolah-olah di luar kehendaknya, menjawab. Sunny telah menunggu momen ini sejak lama. Kita harus membuat anak itu berdarah. Seret dia menyusuri jalan setapak, lalu tinggalkan dia di sana sebagai umpan dan kita naik ke atas. Pengorbanannya akan menyelamatkan hidup kita. Tepat waktu, seandainya Sunny tidak marah, dan tentu saja ketakutan setengah mati, dia pasti akan tersenyum. Tampaknya, penilaiannya sangat tepat. Pujian selalu menyenangkan, tetapi tidak dalam situasi di mana menjadi benar juga berarti berpotensi digunakan sebagai umpan monster. Dia teringat kata-kata yang diucapkan Scholar ketika Shifty sedang berkampanye untuk membunuh Sunny, jangan terburu-buru, temanku. Anak itu mungkin berguna di kemudian hari. Kata-kata itu, yang saat itu terdengar baik hati, kini ternyata menyembunyikan makna yang jauh lebih jahat. Dasar bajingan, sekarang semuanya bergantung pada apakah Hiro akan memutuskan untuk melanjutkan rencana Scholar atau tidak. Prajurit muda itu berkedip, tercengang. Apa maksudmu, membuatnya berdarah? Sarjana itu menggelengkan kepalanya. Sebenarnya sederhana saja, jika monster itu tahu kemana kita akan pergi, kita tidak punya pilihan selain membatalkan rencana kita untuk mencapai celah gunung dan malah melewati puncak gunung. Jika monster itu mengikuti jejak darah, kita harus menggunakan salah satu dari kita sebagai umpan untuk menyesatkannya. Dia terdiam sejenak, hanya dengan meninggalkan seorang pria yang berdarah-darah lebih jauh di jalan setapak, kita dapat dengan andal menghindari pengejaran, tidak peduli bagaimana pengejaran itu melacak kita. Hiro berdiri tak bergerak, matanya bolak-balik antara Scholar dan Sunny. Setelah beberapa detik, dia bertanya, bagaimana bisa kau tega mengusulkan sesuatu yang begitu keji? Budak yang lebih tua itu dengan mahir berpura-pura terlihat sedih dan murung. Tentu saja, ini menyakitkan hatiku. Tapi jika kita tidak berbuat apa-apa, kita bertiga akan mati. Dengan cara ini, setidaknya, kematian anak laki-laki itu akan menyelamatkan 2 nyawa. Para dewa akan memberinya pahala atas pengorbanannya. Wah, pandai sekali bicara. Aku hampir yakin sendiri. Prajurit muda itu membuka mulutnya, lalu menutupnya kembali, ragu-ragu. Sunny diam-diam mengamati 2 penyintas lainnya, mengukur peluangnya untuk menang dalam pertarungan. Scholar sudah setengah jalan menuju mayat, jadi mengalahkannya bukanlah masalah. Namun, Hiro menghadirkan rintangan. C12 bau darah. Saat ini, penghalang itu sedang menunduk, menghindari tatapan Sunny. Tangannya bertumpu pada gagang pedang. Seperti biasa, budak muda itu tidak tahu apa yang terjadi di dalam kepala Hiro yang berbentuk sempurna. Ketidakpastian itu membuatnya gugup. Akhirnya, setelah beberapa waktu berlalu, prajurit itu berbicara. Saya hanya punya satu pertanyaan. Baik Sunny maupun Scholar menatapnya sambil menahan napas. Ya, kau bilang salah satu dari kita harus dikorbankan untuk menyelamatkan 2 orang lainnya. Mengapa dia? Dari yang kulihat, kau jauh lebih dekat dengan kematian.
Pertanyaan yang bagus. Saya juga baru saja akan menanyakan hal yang sama. Suni menoleh ke arah budak yang lebih tua, berusaha keras menahan seringai mengejeknya. Namun, yang membuatnya kecewa, sang cendekiawan sudah menyiapkan jawaban. Sebelum serangan pertama, dia sudah berdarah karena cambukan seniormu. Selama serangan itu, dia berlumuran darah sesama budak. Jubahnya juga basah kuyup oleh darah ketika pemilik sebelumnya meninggal. Anak itu sudah berbau darah. Membiarkannya hidup akan membahayakan kita. Itulah mengapa dia adalah pilihan terbaik. Senyum itu menghilang sebelum sampai ke wajah Suni. Sialan kau dan otakmu yang besar itu. Argumentasi sang cendekiawan sangat masuk akal. Sang pahlawan mendengarkan, ekspresinya semakin muram setiap kali mendengar kata-kata itu. Akhirnya, dia menatap Suni, dengan cahaya berbahaya terpancar di matanya. Itu benar, Suni merasa mulutnya mulai kering. Keringat dingin mengalir di punggungnya. Dia menegang, siap bertindak. Namun saat itu, Hiro tersenyum. Logikamu hampir tak terbantahkan, katanya sambil menghunus pedang. Namun, kau gagal memperhitungkan satu hal. Sang sarjana mengangkat alisnya, berusaha menyembunyikan kegugupannya sendiri. Mungkin itu apa? Prajurit muda itu menoleh menghadapinya, senyumnya menghilang dari wajahnya. Kini, dia memancarkan niat membunuh yang kental, hampir terasa nyata. Masalahnya adalah aku tahu siapa dirimu, Yang Mulia. Aku juga tahu apa yang telah kau lakukan, dan bagaimana kau akhirnya menjadi korban. Hanya satu dari kejahatan menjijikkan yang telah kau lakukan saja sudah cukup membuatku ingin membunuhmu. Jadi, jika ada seseorang di antara kita yang pantas dikorbankan, itu adalah dirimu. Mata sang sarjana membelalak, tapi bau darah. Jangan khawatir, aku akan membuatmu berdarah cukup banyak untuk menutupi aroma sisa apapun yang dibawa anak itu. Semuanya terjadi begitu cepat sehingga Suni hampir tidak punya waktu untuk bereaksi. Hiro menerjang ke depan dengan kecepatan yang tampak hampir tidak manusiawi. Sesaat kemudian, Scholar menjerit di tanah, kakinya patah akibat satu tebasan dari sisi datar pedang prajurit muda itu. Tanpa memberinya kesempatan untuk pulih, Hiro menginjak kaki satunya lagi, dan suara mengerikan tulang yang hancur terdengar jelas. Jeritan itu berubah menjadi ratapan yang menyayat hati. Begitu saja, Scholar tamat. Kebrutalan tindakan Hiro sangat kontras dengan sikapnya yang biasanya anggun sehingga Suni merasa darahnya membeku di dalam pembuluh darahnya. Ini menakutkan. Prajurit itu menatapnya dengan tenang dan berkata dengan nada damai. Tunggu aku di sini. Kemudian dia meraih budak yang lebih tua dan menyeretnya menyusuri jalan setapak, lalu segera menghilang di balik bebatuan. Setelah beberapa menit, jeritan mengerikan terdengar menggema di tengah angin. Suni ditinggal sendirian, gemetaran. Sial, ini terlalu berlebihan. Dia masih tidak percaya betapa mendadaknya kematian sang cendekiawan. Dan betapa kejamnya kematian itu. Beberapa waktu kemudian, Hiro kembali, bertingkah seolah tidak terjadi apa-apa. Namun justru sikap normal itulah yang paling membuat Suni gelisah. Setelah menyortir isi ransel cendekiawan dan membuang sebagian besar kayu bakar, prajurit muda itu memanggulnya dan dengan santai menoleh ke arah budak muda itu. Ayo pergi, kita harus bergegas. Karena tidak tahu harus berkata apa, Suni mengangguk dan berjalan maju. Sekarang hanya tersisa 2 orang. Itu agak bodoh, tapi Suni tiba-tiba merasa kesepian. Berjalan di jalan setapak berbatu jauh lebih mudah daripada mendaki dinding gunung. Ia bahkan punya waktu untuk memikirkan hal-hal yang tidak penting. Perasaan melankolis yang aneh menyelimuti Suni, entah bagaimana, ia mulai merasa bahwa akhir dari mimpi buruk ini, apapun itu, sudah tidak jauh lagi. Mereka berjalan dalam keheningan untuk beberapa waktu sebelum Hiro berbicara. Jangan merasa bersalah atas apa yang terjadi. Itu bukan salahmu. Keputusan itu adalah keputusanku, dan hanya keputusanku. Prajurit muda itu berada beberapa langkah di depan, sehingga Suni tidak bisa melihat wajahnya. Lagi pula, jika kau tahu dosa-dosa pria ini, sebenarnya, lebih baik kau tidak tahu. Percayalah padaku ketika kukatakan bahwa membunuhnya adalah tindakan keadilan. Aku penasaran siapa di antara kita yang merasa bersalah. Orang-orang ini, selalu berusaha merasionalisasi tindakan mereka, selalu berusaha keras mempertahankan ilusi kebenaran bahkan saat melakukan hal-hal yang paling keji. Suni membenci kemunafikan itu. Karena tidak mendapat jawaban, Hiro terkekeh. Kamu tidak suka bicara, ya, wajar saja. Diam itu emas. Mereka tidak berbicara lagi setelah itu, masing-masing sibuk dengan pikiran mereka sendiri. Matahari terbenam, mewarnai dunia dengan jutaan nuansa merah tua. Di ketinggian ini, udara terasa bersih dan segar, ditembus oleh pancaran cahaya merah menyala. Di bawah mereka, lautan awan merah marun perlahan bergulir melewati gunung. Bintang-bintang dan bulan mulai menampakkan diri di langit merah menyala. Itu sangat indah. Namun, Suni hanya bisa memikirkan betapa dinginnya nanti setelah matahari benar-benar terbenam.
Sebelum itu terjadi, Hiro telah menemukan tempat berlindung bagi mereka. Tidak jauh dari jalan setapak, tersembunyi di balik beberapa bebatuan tinggi, terdapat celah sempit yang menjorok ke lereng gunung. Senang karena terlindung dari angin yang menusuk, mereka menjelajahi celah tersebut dan akhirnya sampai di sebuah gua kecil yang tersembunyi dengan baik. Sunny hendak mengambil beberapa ikat kayu bakar, tetapi Hiro menghentikannya dengan menggelengkan kepalanya. Hari ini kita akan berkemah tanpa membuat api unggun. Binatang buas itu terlalu dekat. Berkemah tanpa api unggun yang hangat untuk menemani mereka tentu tidak akan menyenangkan, tetapi setidaknya mereka tidak akan membeku sampai mati di dalam gua. Lagi pula, alternatifnya terlalu menakutkan. Sunny duduk, menyandarkan punggungnya ke dinding gua. Hiro duduk di seberangnya, tampak murung dan termenung. Jelas sekali dia sedang dalam suasana hati yang aneh. Setidaknya, hal itu terlihat dari kenyataan bahwa hari ini, untuk pertama kalinya, prajurit muda itu lupa merawat pedangnya setelah mendirikan kemah. Tak lama kemudian, matahari terbenam, dan gua kecil mereka menjadi gelap gulita. Sunny, tentu saja, masih bisa melihat dengan jelas. Hiro, di sisi lain, kini benar-benar buta. Dalam kegelapan, wajah tampannya tampak mulia dan, entah mengapa, sedih. Sunny menatapnya, tak ingin tertidur. Setelah beberapa saat, Hiro tiba-tiba berbicara dengan suara pelan. Kau tahu, ini aneh. Biasanya, aku bisa merasakan kehadiran seseorang bahkan dalam kegelapan total. Tapi denganmu, tidak ada apa-apa. Seolah-olah kau hanyalah salah satu bayangan. Dengan hanya keheningan sebagai jawaban, dia tersenyum. Apakah kamu sudah tidur? Pertanyaan itu bergema dalam kegelapan. Sunny, yang tidak pernah berbicara dengan Hiro kecuali ada kebutuhan mendesak, dan bahkan saat itu pun hanya menggunakan beberapa kata saja, merasa ada keintiman aneh di antara mereka sekarang. Itulah mengapa dia memutuskan untuk berbicara. Mungkin kegelapan memberinya keberanian. Selain itu, ada sebuah acara. Mengapa? Apakah kau menunggu aku tertidur sebelum membunuhku? Atau kau akan melakukannya besok pagi? C13 Momen kebenaran. Senyum di wajah Hiro membeku. Dia menundukkan kepala, seolah malu. Setelah sekitar 1 menit berlalu, diselimuti keheningan yang berat, akhirnya dia menjawab. Ya, kupikir jika aku melakukannya saat kau tidur, kau tidak perlu menderita. Tanpa disadarinya, seringai pahit muncul di wajah Sunny. Desahan panjang keluar dari bibir prajurit muda itu. Ia menyandarkan punggungnya ke dinding gua, masih tidak mendongak. Aku tidak mengharapkanmu untuk memaafkanku. Dosa ini pun akan menjadi tanggung jawabku. Tapi, kumohon, jika kau bisa, berbesar hati untuk mengerti. Jika keadaannya berbeda, aku akan dengan senang hati menghadapi monster itu agar kau bisa lolos. Tapi hidupku, bukan milikku sendiri. Ada kewajiban yang tak terhingga yang harus kupenuhi. Sampai kewajiban itu selesai, aku tak bisa membiarkan diriku mati. Sunny tertawa. Kalian semua, lihatlah kalian. Berencana membunuhku dan masih bersikeras punya alasan yang bagus. Sungguh nyaman sekali. Aku sangat membenci orang munafik seperti kalian. Kenapa kalian tidak jujur sekali saja? Jangan beri aku omong kosong itu, katakan saja. Aku akan membunuh kalian karena itu mudah. Aku akan membunuh kalian karena aku ingin bertahan hidup. Sang pahlawan memejamkan matanya, wajahnya dipenuhi kesedihan. Maafkan aku tahu kau tidak akan mengerti. Apa yang perlu dipahami? Sunny mencondongkan tubuh ke depan, amarah mengalir deras di dalam dirinya. Katakan padaku, mengapa aku harus mati? Prajurit muda itu akhirnya mendongak. Meskipun tidak bisa melihat dalam gelap, dia menolehkan wajahnya ke arah suara Sunny. Pria itu adalah penjahat, tapi dia juga benar. Aroma darah terlalu kuat melekat padamu. Itu akan menarik perhatian binatang buas. Kau bisa saja membiarkanku pergi. Kita akan berpisah. Setelah itu, apakah monster itu menemukanku atau tidak, bukan urusanmu. Hiro menggelengkan kepalanya. Mati di dalam mulut makhluk itu, adalah nasib yang terlalu kejam. Lebih baik jika aku melakukannya sendiri. Lagi pula, kau adalah tanggung jawabku. Betapa mulianya dirimu. Sunny bersandar, tampak sedih. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan tenang. Kau tahu, saat aku baru datang ke sini, aku sudah siap mati. Lagi pula, di seluruh dunia ini, sebenarnya dua dunia, tak seorang pun peduli apakah aku hidup atau mati. Saat aku pergi, tak seorang pun akan sedih. Tak seorang pun akan ingat bahwa aku pernah ada. Wajahnya tampak murung. Namun, sesaat kemudian, ekspresi itu hilang, digantikan oleh keceriaan. Tapi kemudian aku berubah pikiran. Di suatu titik, aku memutuskan untuk bertahan hidup. Aku harus bertahan hidup, apapun yang terjadi. Hiro menatapnya dengan penuh pertimbangan. Untuk menjalani hidup yang layak dikenang. Sunny menyeringai. Kilatan gelap muncul di matanya. Tidak, untuk membuat kalian semua kesal. Prajurit muda itu terdiam beberapa saat,
lalu mengangguk, menerima jawaban itu. Ia pun berdiri. Jangan khawatir, aku akan menyelesaikannya dengan cepat. Bukankah kau terlalu percaya diri? Apa yang membuatmu berpikir kau bisa membunuhku? Mungkin aku yang akan membunuhmu sebagai gantinya. Hiro menggelengkan kepalanya. Saya ragu akan hal itu. Namun, sedetik kemudian, ia terhuyung dan jatuh berlutut. Wajah pemuda itu pucat pasi, dan dengan erangan kesakitan, ia tiba-tiba muntah darah. Senyum puas terpancar di wajah Suni. Akhirnya, Akhirnya, Hiro berlutut, bagian bawah wajahnya berlumuran darah. Dengan terkejut, ia menatap tangannya, mencoba memahami apa yang telah terjadi padanya. Apa, sihir apa ini? Dengan mata terbelalak dan wajah pucat, dia menoleh ke arah Suni. Apakah pencuri itu benar? Apakah kau menimpakan kutukan dewa bayangan pada kami? Suni menghela napas. Seandainya aku punya kemampuan untuk melontarkan kutukan ilahi, tapi tidak. Sejujurnya, aku sama sekali tidak punya kemampuan apapun. Lalu bagaimana? Budak muda itu mengangkat bahu. Itulah sebabnya aku meracuni kalian semua. Hiro tersentak, berusaha memahami kata-katanya. Apa, setelah sang tiran menyerang pertama kali, kau mengutusku untuk mencari air? Sambil mengumpulkan kendi-kendi dari prajurit yang tewas, aku memeras jus Blood Bane ke dalam masing-masing kendi, kecuali kendi milikku sendiri, tentu saja. Tidak cukup untuk merasakannya, tetapi cukup untuk perlahan-lahan membunuh siapapun yang meminumnya. Prajurit itu menggertakkan giginya, berjuang menahan rasa sakit. Sebuah kesadaran tiba-tiba muncul di wajahnya. Jadi itu sebabnya, dua lainnya dalam kondisi yang sangat buruk. Suni mengangguk. Shifty minum paling banyak, jadi kondisinya memburuk paling cepat. Scholar juga tidak akan bertahan lama di dunia ini, tetapi kau menghabisinya sebelum racun itu sempat bekerja. Namun, dirimu sendiri, seolah-olah Blood Bane sama sekali tidak berpengaruh padamu. Aku benar-benar mulai khawatir. Wajah sang pahlawan menjadi muram. Saya mengerti, saya paham. Dia memikirkan sesuatu, lalu menatap Suni dengan terkejut. Tapi saat itu kau tidak tahu, bahwa kami akan berbalik melawanmu. Suni hanya tertawa. Oh, ayolah, itu sudah jelas. Shifty adalah tipe pria yang akan membunuh demi sepasang sepatu bot. Scholar seperti serigala berbulu domba. Orang-orang itu egois dan kejam bahkan dalam situasi terbaik sekalipun, apakah aku seharusnya percaya bahwa kedua orang itu tidak akan melakukan sesuatu yang mengerikan padaku ketika dihadapkan pada kematian yang pasti? Sang pahlawan memuntahkan lebih banyak darah. Lalu, bagaimana dengan saya? Kau, ekspresi jijik muncul di wajah Suni. Kau yang terburuk di antara mereka. Mengapa? Suni menatapnya dan mencondongkan tubuh ke depan. Mungkin aku tidak banyak belajar dalam hidupku yang singkat, tapi aku tahu satu hal, katanya, semua jejak humor hilang dari suaranya. Kini hanya ada rasa jijik yang dingin dan tak berperasaan. Wajah Suni mengeras saat dia meludah. Tidak ada yang lebih menyedihkan daripada seorang budak yang mulai mempercayai majikannya. Mendengar kata-kata itu, Hiro menundukkan kepalanya. Jadi begitu. Lalu, tiba-tiba, dia tertawa. Kau memang bajingan kecil yang jahat, iya. Suni memutar matanya. Tidak perlu bersikap kasar, namun Hiro tidak mendengarkannya. Bagus, ini bagus. Hati nurani saya akan lebih tenang. Budak muda itu menghela napas kesal. Apa yang kau gumamkan? Matilah saja. Hiro terkekeh dan tiba-tiba menatapnya tajam. Entah kenapa, dia tidak terlihat begitu sakit lagi. Kau lihat, rencana itu akan berhasil jika aku manusia biasa. Tapi, sayangnya, inti jiwaku telah bangkit sejak lama. Aku telah membunuh musuh yang tak terhitung jumlahnya dan menyerap kekuatan mereka. Racun Blood Bane, betapapun tidak menyenangkannya, tidak akan pernah bisa membunuhku. Omong kosong. Suni berbalik dan mencoba melarikan diri, tetapi sudah terlambat. Sesuatu menghantam punggungnya, membuat tubuhnya terbentur dinding batu. Dengan jeritan, dia merasakan sakit yang tajam menusuk sisi kirinya. Berguling keluar dari gua, Suni memegangi dadanya, bergegas berdiri dan berlari, mencoba meloloskan diri dari celah sempit itu. Ia berhasil mencapai jalan lama, akhirnya bisa melihat bintang-bintang dan bulan pucat bersinar terang di langit malam. Namun, hanya sampai di situ saja ia mampu melangkah. Berhenti. Saat suara dingin terdengar di belakangnya, Suni membeku. Jika Hiro benar-benar memiliki inti jiwa yang bangkit, dia tidak punya kesempatan untuk lolos darinya. Dalam pertarungan, dia sama sekali tidak punya peluang. Berbaliklah. Budak muda itu dengan patuh berbalik, mengangkat kedua tangannya. Dia menatap Hiro, yang sedang menyeka darah dari wajahnya dengan tatapan tidak senang di matanya. Keduanya saling menatap, menggigil kedinginan yang mencekam. Apakah itu sepadan? Tidak masalah. Terlepas dari semuanya, aku akan menepati janjiku. Aku akan menyelesaikannya dengan cepat.
Prajurit itu menghunus pedangnya. Apakah Anda memiliki kata-kata terakhir? Suni tidak menjawab. Namun, sebuah lonceng perak kecil tiba-tiba muncul di tangannya. Sang pahlawan mengerutkan kening. Di mana kau menyembunyikan benda itu? Suni menggoyangkan lonceng itu. Suara denting yang indah dan jernih mengalir di atas gunung, memenuhi malam dengan melodi yang mempesona. Apa yang kamu lakukan? Hentikan. Budak muda itu dengan patuh berhenti. Apa yang terjadi? Tepat di depan mata Hiro yang kebingungan, lonceng perak itu lenyap begitu saja. Dia menatap Suni dengan bingung dan curiga. Katakan padaku, apa yang baru saja kau lakukan? Namun Suni tidak menjawab. Bahkan, dia belum mengucapkan sepatah kata pun sejak berhasil keluar dari gua. Saat ini, dia bahkan tidak bernapas. Sementara itu, Hiro terus berbicara. Katakan padaku sekarang juga atau kau akan menyesalinya. Dia mengerutkan kening. Mengapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Bocah yang menggigil itu hanya menatapnya, tanpa berkata apa-apa. Tidak, dia menatap kegelapan di belakangnya. Mata sang pahlawan membelalak. Apa? C14 anak bayangan. Suni tidak punya pilihan lain selain mengambil satu pertaruhan terakhir yang putus asa. Dia tidak punya peluang melawan musuh dalam konfrontasi langsung, setidaknya tidak tanpa keuntungan. Racun Bloodbane seharusnya menjadi kartu andalannya, tetapi ternyata hampir tidak berguna. Kemampuan melihat dalam gelap juga tidak banyak membantu, entah bagaimana, Hiro mampu merasakan lingkungan sekitarnya bahkan tanpa cahaya. Entah dia menggunakan indera pendengarannya atau kemampuan magis tertentu, Suni tidak tahu, bukan berarti itu penting sekarang karena mereka telah meninggalkan gua dan berdiri di bawah langit yang diterangi bulan. Kini ia hanya memiliki satu keunggulan tersisa. Kenyataan bahwa ia tahu sang tiran itu buta, dan Hiro tidak. Namun, bertindak berdasarkan pengetahuan itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Tapi apalagi yang bisa dia lakukan? Itulah mengapa dia berusaha untuk tetap setenang mungkin dan membunyikan lonceng perak itu. Jika deskripsi itu tidak bohong, bunyinya bisa terdengar dari jarak bermil-mil. Pasti, sang tiran juga akan mendengarnya. Kini Suni hanya perlu tetap diam, mengulur waktu, dan berharap monster itu akan datang. Saat ia melakukan itu, kebingungan Hiro perlahan berubah menjadi kemarahan. Katakan padaku sekarang juga atau kau akan menyesalinya. Suaranya terdengar cukup mengancam, tetapi budak muda itu tetap tidak menjawab. Ia hanya menggigil kedinginan dan berusaha untuk tidak mengerang meskipun dadanya terasa nyeri berdenyut. Mengapa kamu tidak menjawab? Namun Suni tidak berani menjawab. Ia menahan napas dan menyaksikan dengan ngeri saat sosok kolosal yang familiar muncul di belakang Hiro. Paru-parunya terasa terbakar, dan jantungnya berdetak kencang. Detaknya begitu keras sehingga ia bahkan takut sang tiran buta akan mendengarnya. Namun, tentu saja, suara itu tidak mungkin lebih keras daripada suara Hiro, yang masih berbicara, menjadikan dirinya satu-satunya sumber kebisingan di gunung ini. Di detik terakhir, secerca pemahaman muncul di mata prajurit muda itu. Dia mulai berbalik, pedangnya terangkat dengan kecepatan kilat. Namun, sudah terlambat. Sebuah tangan raksasa muncul dari kegelapan dan mencengkeramnya dengan kuat. Cakar tulang itu menggores baju Zirah, merobeknya hingga hancur. Raja Gunung menyeret Hiro mundur, tanpa memperhatikan pedang yang menancap di pergelangan tangannya. Air liur kental mengalir dari mulutnya yang terbuka. Diliputi rasa takut yang mencekam, Suni perlahan membalikkan badannya membelakangi mereka dan melangkah beberapa langkah menyusuri jalan setapak tua yang berkelok-kelok itu. Kemudian dia melesat pergi, berlari secepat yang dia bisa. Di belakangnya, jeritan putus asa memecah keheningan malam. Kemudian disusul raungan lapar. Tampaknya Hiro tidak akan menyerah tanpa perlawanan, meskipun nasibnya sudah ditentukan. Namun Suni tidak peduli. Dia terus berlari, mendaki semakin tinggi. Maafkan aku, Hiro, pikirnya. Aku memang mengatakan bahwa aku akan menyaksikanmu mati, tapi, seperti yang kau tahu, aku seorang pembohong. Jadi pergilah dan matilah sendiri. ****. Sebuah gunung gelap yang sunyi berdiri tegak melawan angin yang mengamuk. Berbentuk bergerigi dan megah, puncak itu tampak kerdil dibandingkan puncak-puncak lain di pegunungan tersebut, membelah langit malam dengan tepiannya yang tajam. Bulan yang bersinar menyinari lerengnya dengan cahaya remang-remang. Di bawah cahaya itu, seorang pemuda berkulit pucat dan berambut hitam mencapai puncak gunung. Namun, penampilannya tidak sesuai dengan kemegahan pemandangan tersebut, terluka dan terhuyung-huyung, ia tampak menyedihkan dan lemah. Pemuda itu tampak seperti mayat hidup. Tunik dan jubah kasarnya robek dan berlumuran darah. Matanya yang cekung tampak keruh dan tak bernyawa. Tubuhnya memar, babak belur, dan terluka. Ada bercak busa berdarah di bibirnya. Ia membungkuk, memegangi sisi kiri dadanya. Setiap langkah membuatnya mengerang, napas tersengal-sengal nyaris tak keluar dari sela-sela gigi yang terkatup rapat. Suni merasa kesakitan di sekujur tubuhnya. Tapi yang paling membuatnya kedinginan adalah dingin sekali.
Dia hanya ingin berbaring di salju dan tertidur. Namun, ia malah terus berjalan, karena ia percaya bahwa mimpi buruk itu akan berakhir begitu ia mencapai puncak. Langkah, langkah selanjutnya. Akhirnya, dia berhasil. Di titik tertinggi gunung, hamparan luas batuan datar tertutup salju. Di tengahnya, diterangi cahaya bulan, berdiri sebuah kuil yang megah. Pilar-pilar dan dinding-dindingnya yang kolosal dipahat dari marmer hitam, dengan relief-relief indah menghiasi pedimen yang gelap dan fris yang lebar. Indah dan mengagumkan, tampak seperti istana dewa kegelapan. Setidaknya dulu begitu. Sekarang, kuil itu hancur berantakan, retakan dan celah merusak batu-batu hitam, sebagian atapnya runtuh, membiarkan es dan salju masuk. Gerbangnya yang tinggi rusak, seolah-olah dihancurkan berkeping-keping oleh tangan raksasa. Meskipun begitu, Sunni merasa puas. Aku menemukanmu, katanya dengan suara serak. Mengumpulkan sisa kekuatannya, budak muda itu perlahan terlatih-tatih menuju reruntuhan kuil. Pikirannya kacau dan membingung. Lihat ini, Hiro, pikirnya, sejenak melupakan bahwa Hiro sudah mati. Aku berhasil, kau kuat dan kejam, dan aku lemah dan penakut. Namun sekarang kau adalah mayat, dan aku masih hidup. Lucu, bukan? Dia tersandung dan mengerang, merasakan tepi tulang rusuknya yang patah menusuk lebih dalam ke paru-parunya. Darah menetes dari mulutnya. Mati atau tidak, Hiro telah melukainya dengan satu serangan itu. Sebenarnya, bukan begitu. Apa yang kalian ketahui tentang menjadi kejam? Dasar bodoh. Di dunia tempatku berasal, orang-orang punya ribuan tahun untuk mengubah kekejaman menjadi sebuah seni. Dan sebagai seseorang yang pernah menjadi korban semua kekejaman itu, bukankah menurut kalian aku lebih tahu tentang menjadi kejam daripada kalian? Dia semakin mendekati kuil. Sejujurnya, kau tidak pernah punya kesempatan. Tunggu. Apa yang sedang kupikirkan? Sesaat kemudian, dia sudah lupa. Yang tersisa hanyalah rasa sakit, kuil yang gelap, dan keinginan yang sangat kuat untuk tidur. Jangan tertipu, itu hanya hipotermia. Jika kamu tertidur, kamu akan mati. Akhirnya, Sunni sampai di tangga kuil hitam. Dia mulai menaikinya, tanpa menyadari ribuan tulang yang berserakan di sekitarnya. Tulang-tulang ini dulunya milik manusia dan monster. Semuanya dibunuh oleh para penjaga tak terlihat yang masih berkeliaran di sekitar kuil. Saat Sunni menaiki tangga, salah satu penjaga tak berbentuk mendekatinya. Penjaga itu siap memadamkan percikan kehidupan yang menyala lemah di dada si penoda, tetapi kemudian berhenti, merasakan aroma samar yang anehnya familiar berasal dari jiwanya. Aroma keilahian. Dengan sedih dan kesepian, penjaga itu menyingkir, membiarkan Sunni lewat. Tanpa menyadari apapun, dia memasuki kuil. Sunni mendapati dirinya berada di sebuah aula yang megah. Cahaya bulan yang berhamburan jatuh melalui lubang-lubang di atap yang sebagian runtuh. Bayangan gelap mengelilingi lingkaran cahaya perak itu, tak berani menyentuhnya. Lantai tertutup salju dan es. Di ujung aula, sebuah altar besar dipahat dari satu bongkahan marmer hitam. Itu adalah satu-satunya benda di dalam kuil yang tidak tersentuh salju. Melupakan alasan kedatangannya, Sunni menuju ke altar. Dia hanya ingin tidur. Altar itu kering, bersih, dan selebar tempat tidur. Sunni naik ke atasnya dan berbaring. Sepertinya dia akan mati. Dia tidak keberatan. Sunni mencoba memejamkan matanya, tetapi terhenti oleh suara tiba-tiba yang datang dari arah pintu masuk kuil. Dia menoleh untuk melihat, tanpa sedikit pun rasa penasaran. Apa yang dilihatnya pasti akan membuat bulu kuduknya merinding jika dia tidak begitu kedinginan, lelah, dan acuh tak acuh. Raja Gunung berdiri di sana, menatapnya dengan kelima matanya yang buta. Ia masih sangat besar, menakutkan, dan menjijikkan. Bentuk-bentuk seperti cacing masih bergerak panik di bawah kulitnya. Ia mengendus udara, mengeluarkan air liur. Kemudian ia membuka mulutnya dan bergerak maju, perlahan mendekati altar. Dasar bajingan jelek, pikir Sunni, lalu tiba-tiba memegangi dadanya, menggeliat-geliat karena batuk yang menyiksa. Buih berdarah menyembur dari mulutnya dan jatuh di atas altar. Namun, marmer hitam itu segera menyerapnya. Semenit kemudian, kondisinya kembali seperti semula. Sang tiran hampir saja mencapai Sunni. Ia sudah mengulurkan tangannya untuk menangkapnya. Kurasa ini sudah berakhir, pikirnya, pasrah menerima nasibnya. Namun pada detik terakhir, tiba-tiba, suara mantra bergema di kuil yang gelap. Kamu telah mempersembahkan dirimu sebagai korban kepada para dewa. Para dewa telah mati, dan tidak dapat mendengarmu. Jiwa Anda membawa tanda keilahian. Kamu adalah seorang budak kuil. Dewa bayangan terbangun dari tidurnya yang abadi. Ia mengirimkan berkat dari alam baka. Anak bayangan, terimalah berkatmu. Di bawah tatapan Sunni yang takjub, bayangan-bayangan yang memenuhi aula besar tiba-tiba bergerak, seolah hidup. Tentakel kegelapan menerjang ke depan, melilit lengan dan kaki Raja Gunung. Sang tiran perkasa itu berjuang, mencoba membebaskan diri.
Namun bagaimana mungkin ia bisa menahan kekuatan seorang dewa? Bayangan-bayangan itu menyeret Raja Gunung mundur, menariknya ke berbagai arah. Sang tiran membuka mulutnya, dan lolongan ganas keluar dari mulutnya. Detik berikutnya, tubuhnya hancur berkeping-keping. Darah, isi perut, dan anggota tubuh yang terputus berjatuhan di lantai dalam aliran merah pekat. Begitu saja, makhluk mengerikan itu mati. Sunyi berkedip. Sekali lagi, dia sendirian di reruntuhan kuil itu. Aula besar itu gelap dan sunyi. Lalu mantra itu berbisik, kau telah membunuh seorang tiran yang bangkit, Raja Gunung. Bangunlah, Sunless, mimpi burukmu telah berakhir. Bersiap untuk penilaian. Budak bayangan C15. Bersiap untuk penilaian. Sunyi mendapati dirinya berada di ruang antara mimpi dan kenyataan. Itu adalah kehampaan hitam tak berujung yang diterangi oleh jutaan bintang. Di antara bintang-bintang itu, untaian cahaya perak yang tak terhitung jumlahnya terjalin menjadi jaring yang indah dan sangat kompleks, membentuk berbagai simpul dan konstelasi. Sungguh menakjubkan. Entah bagaimana, Sunyi mengerti bahwa dia sedang melihat cara kerja internal mantra mimpi buruk. Dia juga tidak bisa tidak berpikir bahwa itu sangat mirip dengan jaringan saraf versi surgawi. Jika demikian, apakah mantra itu hidup? Ini adalah pertanyaan yang telah diajukan oleh banyak orang selama beberapa dekade terakhir. Jawaban terbaik yang mereka temukan adalah bahwa tidak ada cara untuk mengetahuinya. Mantra itu tidak hidup maupun mati, tidak memiliki kesadaran maupun tidak memiliki pikiran. Itu lebih merupakan sebuah fungsi daripada sebuah makhluk. Namun Sunyi sedang tidak berminat untuk merenungkan pertanyaan-pertanyaan filosofis. Dia dengan penuh harap menantikan anugerahnya. Sang mantra masih mengevaluasi penampilannya. Namun, hadiah pertama tidak ada hubungannya dengan itu. Anda telah menerima memori, kain kafan dalang. Ya, Sunyi merasa sangat gembira. Dia hampir ingin menari kegirangan. Ingatan itu milik Raja Gunung, seorang tiran yang telah bangkit, yang berarti ingatan itu sendiri berperingkat bangkit. Mendapatkannya adalah keberuntungan yang luar biasa. Terdapat 7 tingkatan untuk segala sesuatu dalam mantra. Tingkatan-tingkatan ini, dalam urutan kekuatan yang meningkat, adalah tertidur, terbangun, naik tingkat, transenden, tertinggi, suci, dan ilahi, dengan pengecualian makhluk mimpi buruk, yang diberi peringkat sebagai tertidur, terbangun, jatuh, rusak, agung, terkutuk, dan tidak suci. Dari sudut pandang mantra, Sunyi adalah manusia yang tertidur. Memiliki ingatan dengan peringkat lebih tinggi daripada inti jiwanya sendiri akan sangat membantu begitu dia memasuki alam mimpi. Perbedaan kekuatan antara peringkat yang berbeda sama sekali tidak bisa diremehkan. Dia ingin melihat kain kafan dalang, tetapi tidak ada waktu lagi. Mantra itu telah selesai dengan penilaiannya. Di kehampaan ini, suaranya tidak lagi terdengar halus dan akrab. Sebaliknya, seolah-olah alam semesta itu sendiri yang berbicara. Sunyi menahan napas, mendengarkan. Calon peserta, masa percobaanmu telah berakhir. Seorang budak tanpa nama mendaki gunung hitam. Baik para pahlawan maupun monster tumbang di tangannya. Tanpa patah semangat, ia memasuki reruntuhan kuil dewa yang telah lama terlupakan dan menumpahkan darahnya di altar suci. Para dewa telah mati, namun mereka tetap mendengarkan. Anda telah mengalahkan monster yang tertidur, larva Raja Gunung. Anda telah mengalahkan 3 manusia yang tertidur, yang namanya tidak diketahui. Kau telah mengalahkan manusia yang telah bangkit, Auro dari 9. Anda telah mengalahkan seorang tiran yang bangkit, Raja Gunung. Anda telah menerima berkat Dewa Bayangan. Anda telah mencapai hal yang mustahil. Penilaian akhir, luar biasa. Pengkhianatanmu sungguh tak mengenal batas. Bagian terakhir itu sebenarnya tidak terlalu penting, menurut Sunyi, tetapi dia tetap cukup puas dengan pujian dari mantra tersebut. Dia merasa peluangnya untuk mengembangkan aspeknya menjadi aspek yang terbangun, atau bahkan yang terangkat, cukup tinggi. Kekuatan keseluruhannya masih bergantung pada peringkat inti jiwanya, yang akan tetap tidak aktif hingga jauh kemudian, tetapi peringkat aspek itu sendiri akan memberikan dampak luar biasa pada potensi keseluruhannya. Pemimpi tanpa matahari, terimalah anugerahmu. Dia bukan lagi seorang calon peserta. Sunyi menyeringai. Anda telah dianugerahi nama sejati, tersesat dari cahaya. Rahangnya ternganga. Sebuah nama sejati. Dia telah menerima nama sejati. Tak pernah dalam mimpi terliarnya pun Sunyi membayangkan akan menjadi salah satu dari sedikit orang terpilih yang mencapai prestasi seperti itu, dan itu terjadi di mimpi buruk pertamanya. Bahkan tidak semua orang suci bisa membanggakan memiliki nama sejati. Dia sekarang adalah seorang elit, seorang yang benar-benar terbaik. Dia akan menjadi kaya, namun, imbalan terus berdatangan. Aspek Anda siap berevolusi. Evolusikan aspek. Pertanyaan macam apa itu? Sunyi menyilangkan jarinya dan berkata, iya. Budak kuil aspek tertidur sedang berevolusi. Aspek baru diperoleh. Peringkat aspek, ilahi. Sunyi terjatuh. Nama aspek, budak bayangan.
Ilahi, ini ilahi. Suni berlutut, tercengang. Kejutan itu begitu hebat sehingga untuk sesaat ia kehilangan kendali atas anggota tubuhnya dan jatuh. Tertulis, ilahi, kan? Ia mengangkat tangan yang gemetar dan menggosok matanya, memastikan bahwa ia sudah bangun. Atau lebih tepatnya sadar, karena, secara teknis, ia masih tidur di ruang bawah tanah kantor polisi. Bingung dengan semua istilah ini, Suni diam-diam memanggil Rune dan menemukan baris-baris yang menggambarkan aspek dirinya. Aspek, budak bayangan. Peringkat aspek, ilahi. Deskripsi aspek, kamu adalah bayangan ajaib yang ditinggalkan oleh dewa yang telah mati. Sebagai bayangan ilahi, kamu memiliki banyak kekuatan aneh dan menakjubkan. Namun, keberadaanmu hampa dan kesepian, kamu meratapi kepergian tuanmu sebelumnya dan merindukan untuk menemukan tuan yang baru. Kemampuan bawaan, ikatan bayangan. Deskripsi kemampuan, temukan seorang tuan yang layak dan beritahukan nama sejatimu kepadanya. Setelah dia mengucapkannya dengan lantang, kamu akan terikat pada kehendaknya, tidak dapat membantah perintah apapun. Tidak pantas bagi bayangan, apalagi bayangan ilahi, untuk berkeliaran tanpa seorang tuan. Itu tadi, banyak sekali yang harus dicerna. Pertama-tama, Suni merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Dia tidak salah dengar, semua penderitaan dan kengerian yang dialaminya di mimpi buruk pertama akhirnya terbayar. Sebuah aspek ilahi, dia telah menerima aspek ilahi. Apapun di atas tingkat terbangun sangat langka dan sangat berharga. Orang-orang dengan aspek yang telah naik tingkat sangat langka sehingga diperebutkan oleh berbagai faksi. Faksi-faksi itu sendiri dibangun di sekitar tokoh-tokoh kuat tunggal dengan aspek transenden atau tertinggi. Dan dia belum pernah, sama sekali belum pernah mendengar ada orang yang memperoleh aspek ilahi. Tidak pernah. Segala sesuatu yang diawali dengan ilahi, sangat sulit ditemukan sehingga sebagian besar hanya ada di ranah mitos dan legenda. Lagi pula, umat manusia belum mencapai tingkat setinggi itu, baru sedikit lebih dari 1 dekade sejak manusia akhirnya berhasil menaklukkan mimpi buruk ketiga dan menerima kemampuan untuk mengembangkan inti mereka ke peringkat transenden. Sebagai transenden, atau orang suci, seperti sebutan mereka di dunia nyata, para awakenet yang perkasa memerintah alam mimpi, tetapi bahkan mereka pun tidak berani menghadapi makhluk mimpi buruk dengan peringkat lebih tinggi. Akibatnya, tidak banyak memori dan gema peringkat tertinggi yang ada, apalagi yang suci atau ilahi. Hal yang sama berlaku untuk aspek. Namun Suni baru saja mendapatkannya. Dia menyeringai, hampir gila karena kegembiraan dan kesombongan. Namun, kegembiraannya sedikit terganggu. Lagi pula, ada kemampuan bawaan yang aneh itu. Tentu saja, dia tidak berniat menjadi budak sihir seseorang, tanpa kehendak bebasnya sendiri. Persetan dengan itu, tapi sebenarnya tidak seburuk itu. Yang harus dia lakukan untuk menghindari nasib itu hanyalah menyembunyikan nama aslinya. Tidak seorang pun kecuali dia yang bisa melihat statusnya. Itu berarti Suni hanya perlu tutup mulut, dan tidak seorang pun akan tahu bahwa dia bahkan memilikinya. Itu berarti melepaskan semua keuntungan yang menjadi hak seseorang yang dianugerahi nama sejati setelah mimpi buruk pertama, tetapi semua itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan aspek ilahi. Tidak masalah, pikir Suni sambil menyeringai. Jika mantra itu memiliki kemampuan untuk tertawa, pasti ia akan melakukannya setelah mendengar pikirannya. Namun, ia tidak melakukannya. Sebaliknya, ia mulai berbicara lagi. Segel pertama telah rusak, membangkitkan kekuatan, terpendam, kelahiran kembali C16. Suni merasakan sesuatu terbangun di dalam dirinya. Dengan teriakan kaget, dia mencengkeram dadanya dan menatap kegelapan, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Perasaan itu tidak menyakitkan atau tidak menyenangkan, namun berbeda dari apapun yang pernah dia alami. Seolah-olah jiwanya sedang dibangunkan dengan guncangan, dipenuhi energi baru yang aneh. Namun, energi itu tidak berasal dari sumber luar. Sebaliknya, energi itu berasal dari dalam, seolah-olah selalu ada di sana, tertidur. Energi itu memenuhi setiap serat tubuhnya. Suni merasakan emosinya menjadi lebih jernih dan tajam. Kemudian, tubuhnya pun mulai berubah. Dia merasa seolah-olah sebuah bintang kecil bersinar di tengah dadanya, gelombang panas memancar dari sana, perlahan mencapai perut dan bahunya, lalu lengan dan kakinya, kemudian tangan dan kakinya. Di bawah panas itu, tulang, otot, organ, dan pembuluh darahnya dibangun kembali dan direvitalisasi. Suni merasa seperti terlahir kembali. Dia menjadi lebih kuat, lebih cepat, dan lebih sehat. Rasanya sangat menggembirakan. Setiap detik, transformasinya semakin mendalam. Kepercayaan diri baru tumbuh di hati Suni. Dia bukan lagi anak jalanan yang lemah dan rapuh. Dia tidak lagi rentan terhadap siapapun yang ingin menindasnya seperti di masa lalu. Dengan kekuatannya yang telah bangkit dan tekadnya yang telah ditempa oleh kengerian mimpi buruk pertama, dia sekarang menjadi seseorang yang tidak ingin Anda lawan. Setelah beberapa waktu berlalu,
bintang yang menyala di dadanya akhirnya mereda. Panas itu digantikan oleh rasa dingin yang menenangkan. Rasa dingin itu menyelimuti tubuh Suni, menghilangkan semua rasa sakit dan ketidaknyamanan yang telah menumpuk di sana selama bertahun-tahun. Kemudian rasa dingin itu bergerak ke atas, mencapai otaknya dan, akhirnya, matanya. Penglihatannya tiba-tiba menjadi ganda. Dia masih bisa melihat kehampaan yang dipenuhi oleh pola bintang yang tak berujung. Tetapi dia juga bisa melihat sesuatu yang berbeda. Laut gelap yang sunyi dan tenang, diterangi oleh matahari hitam yang kesepian. Berdasarkan pengetahuannya sebelumnya, Suni tahu bahwa ini adalah apa yang disebutnya lautan jiwa. Namun dia juga tahu bahwa seharusnya penampakannya sangat berbeda. Sebagai permulaan, seharusnya jauh lebih hidup. Bintang yang tergantung di atas, representasi visual dari inti jiwanya, seharusnya bersinar terang, memenuhi lautan jiwa dengan cahaya hangat yang menyilaukan. Namun, jiwa Suni gelap dan tanpa cahaya. Aneh sekali, dia mengamati matahari hitam itu. Setelah diperiksa lebih dekat, ternyata matahari itu sebenarnya transparan. Hanya saja, karena tidak ada sumber cahaya utama lain di sekitarnya, bintang itu tampak gelap seperti lingkungan sekitarnya. Lagi pula, seharusnya tidak ada orang lain di sini selain dia. Ini adalah jiwanya, tapi Suni memiliki firasat yang mengganggu bahwa di suatu tempat di luar jangkauan pandangannya, tersembunyi dalam kegelapan, bentuk-bentuk tak beraturan terus bergerak. Tidak peduli bagaimana dia menoleh, dia tidak bisa melihat mereka dengan jelas. Namun perasaan itu tidak kunjung hilang. Tak ingin membuang waktu lebih banyak lagi untuk ini sekarang, Suni kembali menatap matahari hitam itu dan akhirnya melihat dua bola cahaya mengorbit di sekitarnya, seolah-olah terperangkap dalam sumur gravitasi inti jiwa. Senyum tipis muncul di wajahnya. Inilah kenangannya, lonceng perak dan kain kafan dalang. Nantinya, akan ada lusinan bola seperti itu di sini. Jika beruntung, dia bahkan akan mendapatkan satu atau dua gema. Suara mantra itu tiba-tiba menariknya keluar dari lautan jiwa. Kemampuan aspek kebangkitan. Ini dia, saat yang menentukan, pikir Suni. Terlepas dari apakah ia memiliki aspek ilahi atau tidak, masa depannya masih bergantung pada kemampuan aspek pertama yang akan ia terima. Perannya di alam mimpi akan didasarkan pada karakteristiknya. Jika itu adalah kemampuan tempur, ia akan paling berguna di garis depan pertempuran berdarah melawan makhluk mimpi buruk. Jika itu terkait dengan sihir, ia kemungkinan akan menjadi petarung jarak jauh yang kuat, tetapi rapuh. Jika itu berkaitan dengan kegunaan, dia akan menjadi bagian yang sangat penting dari mekanisme di balik layar alam mimpi. Kemampuan kegunaan juga sangat dihargai di dunia nyata, di mana para awakenet melakukan banyak tugas yang menjaga kelangsungan dunia tersebut. Jika beruntung, ia bahkan bisa menjadi seorang penyembuh. Penyembuh sangat langka, dan karena itu, mereka adalah spesialis yang sangat dicari. Kemampuan aspek diperoleh. Nama kemampuan aspek, kontrol bayangan. Suni buru-buru memanggil Rune. Dia ingin langsung melihat deskripsi kemampuan barunya, tetapi kemudian memutuskan untuk melihat informasi keseluruhannya terlebih dahulu. Nama, Sunless. Nama asli, hilang dari cahaya. Peringkat, pemimpi. Inti bayangan, tidak aktif. Fragmen bayangan, 12/1000. Apa itu? Di tempat seharusnya tertulis peringkat inti jiwanya, malah muncul inti bayangan yang misterius. Suni menatapnya sambil berkedip. Dia belum pernah mendengar ada orang yang memiliki jenis inti yang berbeda sebelumnya. Apakah dia seunik itu? Inti bayangan misterius ini tentu menjelaskan mengapa lautan jiwanya terlihat begitu aneh. Dan juga, dia mengalihkan pandangannya ke bawah, memperhatikan penghitung fragmen bayangan. Biasanya, seharusnya ada indikator jumlah pecahan jiwa yang dikonsumsi. Namun, indikator itu tidak terlihat dimanapun. Apakah aku sebenarnya memiliki jalur perkembangan yang sama sekali berbeda dari semua awakenet? Gagasan itu sama menariknya sekaligus menakutkan. Tidak perlu berebut sumber daya dengan siapapun adalah keuntungan yang luar biasa. Sebagian besar masyarakat manusia di alam mimpi dibangun di sekitar perolehan pecahan jiwa. Jika dia tidak perlu mengumpulkannya untuk berevolusi, dia tidak hanya akan mampu menjadi lebih kuat dengan kecepatan luar biasa, tetapi dia juga akan sepenuhnya mandiri. Di sisi lain, dia tidak tahu bagaimana cara mendapatkan fragmen bayangan ini. Namun, entah bagaimana dia sudah mendapatkan 12 di antaranya, jadi apapun yang harus dia lakukan, dia sudah melakukannya di mimpi buruk pertama. Saya harus meneliti ini dengan cermat. Merasa puas dengan keputusan ini, Suni melanjutkan mempelajari rune. Kenangan, lonceng perak kain kafan dalang. Gema, atribut, ditakdirkan tanda keilahian anak bayangan. Aspek, budak bayangan. Peringkat aspek, ilahi. Kemampuan aspek, pengendalian bayangan. Deskripsi kemampuan aspek, bayanganmu lebih mandiri daripada kebanyakan. Ia adalah penolong yang sangat berharga. Apa maksudnya itu? Suni menahan napas dan mulai membaca deskripsi itu lagi,
tetapi pada saat itu, serangkaian rune baru muncul tepat di bawahnya. Bersamaan dengan itu, suara mantra bergema di kehampaan hitam. Semua kekuasaan memiliki harga. Anda telah menerima laporan kesalahan. Kelemahan Anda adalah, Sunny membaca rune tersebut, dan matanya membelalak ngeri. Oh, tidak, 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 tidak. C17 tiga kata sederhana. Dia memejamkan matanya, lalu membukanya kembali, berharap rune-rune itu akan menghilang. Kumohon, pergilah, kumohon. Namun, rune-rune itu masih ada di sana, sedikit berkilauan, seolah mengejeknya. Kelemahan, hati nurani yang jernih. Deskripsi kelemahan, kamu tidak bisa berbohong. Sunny menatap tiga kata sederhana itu, merasa seolah jurang tak berdasar terbuka tepat di bawah kakinya. Mantra itu, yang biasanya bertele-tele dengan deskripsinya, kali ini memutuskan untuk langsung dan tepat sasaran. Hanya ada tiga kata, itu tidak memberinya ruang untuk bermanuver. Aku tidak bisa berbohong. Aku tidak bisa berbohong. Bagaimana aku bisa hidup jika aku tidak bisa berbohong? Kelangsungan hidup Sunny bergantung sepenuhnya pada kemampuannya untuk menipu dan mengakali orang lain. Bahkan mantra itu sendiri memberi selamat kepadanya atas pengkhianatannya. Tanpa kemampuan untuk berbohong, dia tidak akan mampu mencapai apapun. Belum lagi, jantungnya tiba-tiba terasa seperti akan berhenti berdetak. Seandainya dia bisa mengatakan yang sebenarnya, bagaimana dia bisa menyembunyikan nama aslinya? Bukankah siapapun bisa mengubahnya menjadi budak yang patuh hanya dengan mengajukan beberapa pertanyaan polos? Sunny hendak berteriak dan mengumpat, tetapi pada saat itu, mantra itu berbicara lagi. Bangunlah, tersesat dari cahaya. Kegelapan itu berputar dan menghilang. Asteris. Sunny membuka matanya. Langit-langit berlapis baja di brankas kantor polisi menggantung di atasnya. Tak seorang pun akan menyebut estetikanya indah, tetapi baginya, itu adalah pemandangan yang paling megah. Baru sekarang ia menyadari betapa ia merindukan dunia nyata. Tempat itu aman dan familiar. Tidak ada monster atau pedagang budak, setidaknya secara resmi. Tidak ada rasa takut terus-menerus akan kematian yang menyiksa. Itu adalah rumah. Selain itu, Sunny merasa luar biasa. Rasa dingin yang merasuk jauh ke dalam tulangnya selama mimpi buruk telah hilang, membawa serta semua rasa sakit yang diderita tubuhnya yang terluka hari demi hari. Kaki dan pergelangan tangannya tidak lagi kesakitan, punggungnya telah melupakan cambukan, dan dia bahkan bisa bernapas tanpa merasakan ujung tajam tulang rusuknya yang patah menusuk semakin dalam ke paru-parunya. Sungguh suatu berkah. Hilangnya rasa sakit secara tiba-tiba, ditambah dengan vitalitas baru yang meresap ke seluruh tubuhnya, hampir membuat Sunny menangis. Aku benar-benar selamat. Dia perlahan menunduk, lalu membeku, kehabisan napas. Di atas kursi plastik murah yang diletakkan di samping ranjang medisnya yang diperkuat, duduklah wanita tercantik yang pernah dilihatnya. Ia memiliki rambut pendek hitam legam dan mata biru sedingin es. Kulitnya yang tanpa celah halus, lembut, dan seputih salju. Sebenarnya, ini adalah pertama kalinya Sunny bertemu seseorang yang sepucat dirinya. Namun, meskipun kepucatan Sunny tampak aneh dan tidak sehat, wanita asing yang cantik itu sungguh memukau. Wanita itu tampak berusia sekitar 20-an akhir. Ia mengenakan seragam biru tua dengan epaulet perak dan sepatu bot kulit hitam. Jaket seragamnya sengaja tidak dikancing, memperlihatkan tank top hitam di bawahnya. Saat itu, dia sedang merentangkan tangannya di atas kepala, jelas terlihat bosan dan mengantuk. Gerakan itu membuat kain tipis tersebut semakin ketat, menonjolkan payudaranya yang penuh secara provokatif. Terpesona, Sunny hampir tidak menyadari bahwa ada lencana di bahu sebelah kiri wanita itu. Ada 3 bintang di lencana tersebut. 3 bintang, ya, pikirnya, teralihkan perhatiannya. 3 bintang berarti seorang ascendet, iya. Tunggu, seorang ascendet. Namun sebelum Sunny sepenuhnya memahami arti kata itu, dia menyadari bahwa wanita itu juga menatapnya. Apa yang kau lihat? Katanya, tanpa sedikit pun nada humor dalam suaranya. Sunny berkedip beberapa kali, merasa malu, dan dengan cepat mencari alasan. Kemudian dia membuka mulutnya dan menjawab, payudaramu. Semenit kemudian, matanya membelalak ketakutan. Karena dia sama sekali tidak berencana mengucapkan kata-kata itu. Mulutnya bergerak sendiri. Gelombang teror tiba-tiba menyelimuti pikirannya. Wanita itu perlahan tersenyum dengan kilatan berbahaya di matanya. Kemudian, tanpa peringatan apapun, dia menggerakkan tangannya dan menamparkan wajah Sunny. Seluruh tubuh Sunny berputar. Jika bukan karena tali pengikat yang menahannya, dia mungkin akan terlempar dari tempat tidur. Untuk sesaat, dia bahkan melihat bintang-bintang. Namun, itu masih bisa dianggap sebagai hukuman ringan. Wanita itu adalah seorang ascendet. Dia bisa saja memenggal kepalanya hanya dengan jentikan jari. Mengapa dia harus menyinggung seseorang yang begitu kuat, dari semua orang? Sementara itu,
Wanita itu berdeham dan menyilangkan tangannya. Apakah kamu sudah bangun sekarang? Suni memegang pipinya yang mati rasa dan mengangguk hati-hati. Bagus, izinkan saya memberi Anda sebuah nasihat, jangan hanya mengatakan apapun yang terlintas di pikiran Anda. Terutama kepada perempuan, bukannya Anda belum pernah melihat perempuan sebelumnya, kan? Katakan, terima kasih, aku pasti tidak akan melakukannya. Pikir Suni, namun, mulutnya malah bergerak sendiri, dan dia berkata, aku sudah melihat banyak, tapi tak seorang pun secantik dirimu. Lalu dia tersentak mundur, wajahnya semerah lobster. Wanita itu menatapnya selama beberapa detik, lalu tertawa terbahak-bahak. Sepertinya kau belum banyak bertemu dengan para awakenet. Menurut standar para awakenet, aku di bawah rata-rata. Suni meliriknya dengan ragu. Wanita itu menggelengkan kepalanya. Seiring perkembangan inti jiwamu, tubuh akan menyingkirkan semua ketidaksempurnaannya. Jadi sulit untuk menemukan seorang yang telah terbangun yang tidak menarik, terutama di antara yang lebih kuat. Hiduplah cukup lama, dan kau mungkin akan menjadi seorang flower boy sendiri. Lalu dia menatapnya dengan saksama dan menambahkan, yah, mungkin saja, bagaimanapun, karena kau sudah bangun, selamat datang kembali ke dunia orang hidup. Selamat atas keberhasilanmu melewati mimpi buruk pertamamu, si tidur tanpa matahari. Sleeper Sunless. Begitulah cara orang-orang memanggilnya sekarang, setidaknya dalam rentang waktu singkat hingga titik balik matahari musim dingin. Setelah itu, dia akan kembali dari alam mimpi sebagai seorang yang terbangun atau tidak kembali sama sekali. Rasanya aneh memiliki gelar yang diletakkan di depan namanya. Di masa lalu, Suni jarang dipanggil dengan namanya. Orang-orang kebanyakan memanggilnya dengan sebutan seperti anak laki-laki, berandalan, nakal, atau hei, kau. Tapi sekarang dia bahkan punya gelar, Sleeper Sunless. Sebenarnya, istilah yang benar adalah pemimpi. Tetapi manusia memiliki istilah mereka sendiri untuk mereka yang terinfeksi mantra mimpi buruk. Pembawa yang baru saja menyelesaikan mimpi buruk pertama mereka disebut pengantar tidur karena cara mereka berinteraksi dengan mantra tersebut. Pada dasarnya, begitu jiwanya memasuki mantra, tubuhnya akan jatuh tertidur. Tidur itu akan berlanjut selama berhari-hari, berminggu-minggu, atau bahkan berbulan-bulan, selama apapun yang dibutuhkan untuk melarikan diri dari alam mimpi. Karena itulah disebut si tidur. Setelah ia melarikan diri dan menjadi seorang yang terbangun, ia akan menjalani hidupnya secara normal di siang hari dan kembali ke alam mimpi setiap kali ia tertidur. Para yang terbangun disebut dengan nama yang sama oleh mantra dan manusia. Kata itu juga terkadang digunakan sebagai istilah umum untuk semua pembawa mantra. Kemudian, jika ia memutuskan untuk memasuki mimpi buruk kedua dan berhasil bertahan hidup, ia akan menjadi seorang yang telah naik tingkat. Orang-orang menyebut mereka guru. Para guru dapat masuk dan keluar dari alam mimpi sesuka hati. Beberapa bahkan memilih untuk tidak pernah kembali ke sana sama sekali. Lebih dari itu, mereka melakukan perjalanan antar dunia secara fisik, bukan hanya secara spiritual. Kemudian, di atas para master, ada para Sein, mereka yang telah menaklukkan mimpi buruk ketiga dan berhak menyebut diri mereka transenden. Mereka sekuat dewa-dewa kecil, dan bahkan lebih langka. Mereka tidak hanya dapat melakukan perjalanan antara dunia nyata dan alam mimpi, tetapi mereka juga dapat membawa orang lain bersama mereka. Namun, kembali ke Masters. Wanita cantik itu berdiri dan mendekati ranjang medis yang diperkuat. Dengan gerakan yang terlatih, dia mulai melepaskan ikatan yang menahan Suni di tempatnya. Aku adalah Ascended Jet, kau bisa memanggilku Master Jet. 3 hari terakhir ini, aku sedang bertugas jaga karena mimpi burukmu. Tepat, sebelum aku tertidur, polisi itu memberitahuku bahwa seorang makhluk yang terbangun akan tiba dalam beberapa jam untuk memantau kondisiku. Untuk membunuh makhluk mimpi buruk jika aku mati dan membiarkannya lolos. Suni enggan membuka mulutnya, takut segala macam kebenaran akan terungkap. Tetapi ada hal-hal yang memang harus dia ketahui. Tuan Jet, saya punya pertanyaan. Berlangsung, mengapa seorang kapten ditempatkan dalam tugas jaga? Bukankah itu, di bawah tingkat gaji Anda? Jet menatapnya dengan tatapan tajam. Kau lebih pintar dari yang terlihat. Baru-baru ini, banyak gerbang yang terbuka di sektor ini. Sebagian besar awakenet lokal terluka atau sibuk membersihkan kekacauan. Atau sudah mati. Selalu seperti itu menjelang titik balik musim dingin. Dia melepaskan ikatan terakhir dan mundur selangkah. Lagi pula, tidak banyak dari mereka yang telah terbangun, seperti saya, yang bekerja langsung untuk pemerintah. Itu adalah karir yang paling tidak menguntungkan atau mulia yang dapat kita pilih. Apakah Anda akan meninggalkan kekayaan dan ketenaran untuk bekerja dengan jam kerja yang mengerikan dan mempertaruhkan hidup Anda, hanya didorong oleh altruisme dan rasa tanggung jawab? Suni ingin mengatakan sesuatu yang memuji. Namun, ia malah menatap langsung ke mata Master Jet dan menyeringai.
Tentu saja tidak. Aku bukan orang bodoh. Sialan cacat sialan ini. Sialan. Dia menatapnya dengan ekspresi tanpa humor. Sunny berpikir bahwa dia akan ditampar lagi. Namun, Jet malah tersenyum. Lihat, aku benar. Kamu memang pintar. C18 Ketiadaan cahaya. Sunny sedang menikmati mandi air panas. Setelah percakapan singkat mereka, Master Jet menyuruhnya membersihkan diri, dengan mengatakan bahwa dia berbau mimpi buruk. Tidur yang tidak wajar akibat mantra itu akan memperlambat metabolisme tubuh, dan alat medis yang terpasang padanya seharusnya menangani sisanya, tetapi dia masih tertidur selama 3 hari penuh. Sekalipun hanya bersifat psikologis, aroma pertumpahan darah dan keputusasaan masih melekat di sekitarnya. Ah, aku berada di surga, pikir Sunny, berusaha untuk sementara melupakan bencana yang mengancam berupa cacat tersebut. Ia sendirian di kamar mandi kantor polisi, bersantai di bawah aliran air panas. Setelah beberapa saat berlalu, Sunny dengan enggan mematikan keran dan berjalan ke rak handuk. Secara kebetulan, ia melihat bayangannya sendiri di cermin. Perubahan pada fisiknya memang halus, tetapi terlihat jelas. Kulitnya yang pucat tampak sedikit lebih sehat, otot-ototnya sedikit lebih menonjol. Ia terlihat langsing dan ramping, bukan kurus kering dan lemah seperti sebelumnya. Rambut hitamnya sedikit berkilau dan matanya berbinar. Namun, ia masih tergolong bertubuh kecil. Bisa dibilang, ia bukanlah gambaran ketampanan maskulin. Si cowok berbunga-bunga, ya, pikir Sunny, penuh kepahitan. Lalu tiba-tiba ia terdiam, menyadari sesuatu yang aneh. Saat ia melihat dirinya di cermin, bayangan dirinya tampak bergerak. Seolah-olah bayangan itu menundukkan kepala dan menepuk dahinya dengan pelan. Sunny segera berbalik, menatap bayangannya dengan gugup. Namun, semuanya tampak normal. Bayangan itu melakukan persis seperti yang seharusnya, mengulangi setiap gerakannya. Aku jelas melihatmu bergerak, katanya, merasa agak aneh. Kau bergerak sendiri, kan? Sunny menatap tajam bayangan itu, yang dengan patuh membalas tatapannya. Apakah kamu pindah atau tidak? Bayangan itu dengan antusias menggelengkan kepalanya. Apa-apaan ini? Apa maksudmu? Tidak, kau baru saja menggerakkan kepalamu. Apa kau pikir aku bodoh? Bayangan itu tampak berpikir sejenak lalu mengangkat bahu. Sunny hanya bisa ternganga. Bayanganmu lebih mandiri daripada kebanyakan orang. Ia adalah penolong yang tak ternilai harganya, gumamnya akhirnya. Benar, beginilah cara mantra tersebut menggambarkan kemampuan aspeknya. Tapi apa sebenarnya yang bisa dilakukan bayangannya? Dia memutuskan untuk bereksperimen sedikit. Hei, kamu, katakan padaku apa yang bisa kamu lakukan. Bayangan itu diam dan tak bergerak. Benar, ia tidak memiliki pita suara. Seolah-olah itu masuk akal. Bayangan juga seharusnya tidak memiliki otot, namun ia tahu cara bergerak. Tunjukkan padaku. Tidak ada reaksi. Tampaknya bayangan itu puas berpura-pura menjadi gumpalan kegelapan biasa yang tak bernyawa. Sunny menghela napas. Aku melakukan ini dengan salah. Terlepas dari apakah ia berdiri sendiri atau tidak, bayangan itu tetaplah bagian dari dirinya. Itu adalah manifestasi dari kemampuan aspeknya. Jadi, alih-alih bertanya pada bayangan itu, seharusnya ia bertanya pada dirinya sendiri. Kamu tidak mau bicara, ya? Sunny memejamkan mata dan mengarahkan persepsinya ke dalam, menjelajahi dirinya sendiri untuk pertama kalinya sejak kembali ke dunia nyata. Dia merasakan detak jantungnya, naik turunnya dadanya yang stabil, hawa dingin yang samar di kamar mandi. Dia mendengar tetesan air jatuh di lantai keramik, merasakan pergerakan udara yang disaring di kulitnya. Dan di sana, di ambang kesadarannya, sesuatu yang baru muncul. Sensasi yang benar-benar baru. Sunny memusatkan perhatian padanya, dan tiba-tiba sebuah dunia lain terbuka baginya. Sulit untuk menggambarkannya dengan kata-kata, sama seperti sulitnya menjelaskan bagaimana rasanya mendengar atau menyentuh. Seolah-olah dia bisa berkomunikasi dengan bentuk-bentuk besar yang berkerumun di sekitarnya dan memahami baik bentuk mereka sendiri maupun ruang di sekitarnya, dipandu oleh berbagai tingkat tekanan yang mereka berikan pada pikirannya dan satu sama lain. Pemahaman itu datang secara alami dan seketika, seperti sebuah insting. Bentuk-bentuk itu adalah bayangan, dan di antara mereka, satu, bukan yang terbesar, tetapi yang terdalam, tidak terasa seperti entitas eksternal. Itu seperti bagian dari jiwanya. Begitu Sunny memahami sensasi itu, dia bisa merasakan bayangan sama seperti dia merasakan anggota tubuhnya. Satu-satunya perbedaan adalah anggota tubuhnya terbuat dari daging, dan bayangan itu tercipta dari ketiadaan cahaya. Sunny membuka matanya dan menatap bayangan itu. Kemudian, dengan sebuah pikiran, dia memerintahkan bayangan itu untuk mengangkat lengannya. Bayangan itu mengangkat satu lengannya. Ia memerintahkannya untuk duduk, berdiri, berputar, menendang. Kemudian ia memerintahkannya untuk mengubah bentuk, menjadi lingkaran, lalu garis, lalu monster. Dan akhirnya,
kembali ke siluetnya sendiri. Bayangan itu berubah-ubah dan cair, seperti air. Satu-satunya yang konstan adalah ukurannya. Bagaimana menurutmu? Bayangan itu cemberut, lalu dengan enggan mengangkat ibu jarinya. Tapi apa gunanya dirimu? Dia memerintahkan bayangan itu untuk menyerang rak handuk. Bayangan itu dengan patuh bergerak dan melayangkan tendangan yang kuat. Tentu saja, karena itu hanya bayangan, kakinya melewati handuk-handuk itu tanpa menimbulkan kerusakan, bahkan tidak membuat handuk-handuk itu bergoyang sedikitpun. Apakah hanya itu yang bisa kau lakukan? Dalam benaknya, bayangan tentakel bayangan yang mencabik-cabik tiran perkasa itu menjadi kepingan-kepingan kecil hancur berkeping-keping tanpa ampun. Tampaknya dia tidak akan bisa bersaing dengan dewa bayangan dalam waktu dekat. Sungguh disayangkan, bayangan itu menatapnya dengan jijik. Kemudian ia mengangkat bahu dan berhenti bergerak sama sekali, jelas tersinggung. Sunni menghela napas dan mengambil handuk dari rak. Baiklah, saya akan mempelajarinya nanti. Beberapa menit kemudian, ia mengenakan pakaian olahraga bersih milik polisi dan menuju ke kafetaria. Master Jet sedang menunggunya di salah satu meja, dengan 2 nampan penuh makanan sintetis yang masih panas di depannya. Silakan ambil sendiri. Sunni melirik bubur murah itu, yang tidak jauh berbeda dengan bubur yang biasa ia makan di pinggiran kota, dan menghela napas. Entah kenapa, ia mengharapkan makanan pertamanya setelah menjadi seorang sleeper akan lebih mewah. Namun, tetap saja itu makanan. Dia duduk dan mulai melahap bubur itu dengan rakus. Dia sangat lapar. Dalam prosesnya, pikirannya mulai melayang. Sunni melirik Jet dan bertanya-tanya. Mantra itu menyuruhnya untuk mencari seorang tuan, dan tiba-tiba ada seorang wanita yang menyebut dirinya tuan tepat di depannya. Dia mencoba membayangkan menjadi budak yang patuh kepada seseorang seperti wanita itu. Pikiran-pikiran aneh mulai muncul di benaknya. Kau tahu apa, Sunni, pikirnya dengan ironi yang kelam. Mengingat keberuntunganmu, ini akan menjadi momen yang sempurna baginya untuk bertanya. Kamu sedang memikirkan apa? Sunni tersedak bubur itu. Dia merasakan mulutnya mulai terbuka, dan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk tetap diam. 1 detik berlalu tanpa dia mengucapkan sepatah kata pun. Kemudian tekanan aneh muncul di pikirannya, yang segera berubah menjadi rasa sakit yang menyilaukan. Dia menahannya selama beberapa detik lagi sebelum menyerah. Aku berpikir bahwa ini akan menjadi momen yang tepat bagimu untuk bertanya tentang apa yang kupikirkan, katanya akhirnya. Jet menatapnya dengan aneh. Baiklah. Apakah kamu hampir selesai makan? Sunni mengangguk. Baiklah, saya akan mulai. Sesuai protokol, saya wajib memberitahu Anda beberapa hal. Ini sebagian besar hanya formalitas. Pertama-tama, mengenai mimpi buruk Anda. Dia meliriknya dan menghela napas. Anda berhak menerima konseling psikologis gratis. Apapun pengalaman traumatis yang Anda alami, tidak ada salahnya meminta bantuan. Pikiran Anda sama pentingnya dengan tubuh Anda, sudah sepatutnya Anda menjaganya tetap sehat. Apakah Anda tertarik? Sunni menggelengkan kepalanya. Jet mengangkat bahu dan melanjutkan. Baiklah, terserah kamu. Kamu juga bisa bicara denganku. Apakah itu sulit? Bagaimana dia bisa menjawab? Keadaannya jauh lebih buruk dari yang saya perkirakan sekaligus persis seburuk yang saya perkirakan. Dia mengangguk, merasa puas dengan penjelasan itu. Itu sikap yang bagus. Aku tidak akan mengorek lebih jauh. Kami, tikus-tikus pinggiran kota, jauh lebih tangguh daripada yang orang kira. Sunni menatapnya dengan terkejut. Tuan Jet, Anda dibesarkan di pinggiran kota. Dia tersenyum lebar. Apa, kau tidak bisa tahu karena sopan santunku yang luar biasa dan penampilan luarku yang anggun. Dia berkedip beberapa kali, tampak terkejut. Aku sama sekali tidak bisa membedakannya. Setelah berpikir sejenak, dia menambahkan. Apakah ada banyak orang seperti kita di antara para yang telah tercerahkan? Senyum Jet menghilang. Tidak ada. Bahkan, jumlahnya bisa dihitung dengan jari. Seperti yang diperkirakan, peluang memang sangat kecil bagi orang-orang seperti mereka. Hal itu membuat 3 bintang pada lambang Jet menjadi semakin istimewa. Suatu hari nanti, aku juga akan menjadi seorang guru. Jika dia bisa melakukannya, mengapa saya tidak bisa? Jadi, apa yang terjadi sekarang? Apalagi yang wajib kau beritahu padaku? Sunni tidak tahu apa yang harus dia lakukan setelah meninggalkan kantor polisi. Titik balik musim dingin hanya tinggal beberapa minggu lagi. Jet bersandar dan menjawab, pada dasarnya hanya itu. Ada beberapa tahapan tambahan yang harus dilalui, sebagian besar berkaitan dengan keluarga Anda, tetapi, ya. Saya sudah membaca berkas Anda, jadi saya tahu itu tidak berlaku. Satu-satunya yang tersisa adalah memutuskan bagaimana Anda akan mempersiapkan perjalanan pertama Anda ke alam mimpi. Dia menatap alat komunikatornya dan meringis. Aku harus tetap di sini, keberuntunganmu sangat buruk. Waktu yang tersisa sangat sedikit. Pertama-tama,
Kamu bebas melakukan apapun yang kamu inginkan. Tidak ada yang memaksamu untuk mengambil keputusan tertentu. Artinya, kamu bisa memilih untuk bersiap sendiri, atau tidak bersiap sama sekali. Berpestalah sampai lampu padam. Sunny tidak begitu berpengalaman dalam hal berpesta. Namun, saya menyarankan untuk tidak melakukan itu. Sebagai seorang sleeper, Anda juga berhak untuk mendaftar di Akademi Awakenet. Anda akan mendapatkan makanan, penginapan, dan berbagai pilihan kelas persiapan. Di penghujung tahun ini, Anda tidak akan bisa belajar banyak. Tapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Dia terdiam selama beberapa detik, lalu menambahkan. Yang lebih penting lagi, kamu akan berkenalan dengan sebagian besar orang yang akan memasuki alam mimpi bersamamu. Beberapa dari mereka mungkin akan menjadi teman hidupmu. Dan beberapa orang mungkin akan mencoba mengakhiri hidup itu begitu kita berada di dalam mantra, tambah Sunny, membaca maksud tersirat dari apa yang dikatakan Master Jet. Jadi, bagaimana menurutmu? Apakah kamu ingin aku mengantarmu ke akademi? Sunny memikirkannya. Anehnya, kelemahannya itu diam, tidak memaksanya untuk menjawab dengan cara apapun. Apakah karena aku belum mengambil keputusan? Akhirnya, dia menunduk, melihat nampannya yang kosong, dan mengambil keputusan. Penginapan dan makanan gratis, begitu katamu. Ya, saya ingin masuk akademi. C-19 menyeberangi jembatan. Sunny berdiri di depan gerbang merah besar yang tampaknya tak dapat dihancurkan dari Akademi Awakenet. Akademi itu sebenarnya adalah kota di dalam kota. Bangunannya seperti benteng, dengan tembok tinggi yang terbuat dari paduan logam keras, parit yang dalam, dan banyak menara meriam kaliber besar yang ditempatkan di posisi tertentu untuk menciptakan kubah penekan udara yang mematikan. Tidak ada makhluk mimpi buruk, bahkan titan kolosal sekalipun, yang seharusnya mampu menembus pertahanannya. Itu adalah tempat yang legendaris. Bahkan, banyak webtoon, drama remaja, dan novel paling populer berlatar di balik tembok itu. Petualangan, persaingan, dan jalinan asmara para pahlawan muda yang telah bangkit menjadi tema utama hiburan modern. Sunny tak pernah membayangkan dalam mimpi terliarnya sekalipun akan menjadi salah satu pahlawan tersebut. Tentu saja, kenyataan sebenarnya sangat berbeda dari yang digambarkan di media. Lebih dari itu, dia hanya punya waktu 4 minggu untuk berada di sini sebelum memasuki alam mimpi. Bahkan jika dia menginginkannya, tidak ada cukup waktu untuk terlibat dalam hal apapun. Dan dia jelas tidak menginginkannya. Dia harus belajar bagaimana bertahan hidup, bukan membuang waktu untuk hal-hal yang tidak penting seperti itu. Salju perlahan turun ke tanah. Suasana dingin dan sunyi di depan gerbang akademi. Selain Sunny, hanya ada satu orang lain, seorang sleeper baru lainnya, jika dia harus menebak. Ia adalah seorang gadis tinggi dan langsing seusia dengannya, dengan mata abu-abu jernih dan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Ia memiliki rambut putih keperakan yang aneh, dipotong pendek dan disisir rapi ke samping. Sama seperti dirinya, ia mengenakan pakaian olahraga yang dikeluarkan polisi dan tidak membawa barang pribadi apapun. Di kepalanya, terdapat sepasang headphone kuno. Ia dengan tenang mendengarkan musik sambil menunggu. Gadis berambut perak itu memiliki aura tersendiri. Seolah-olah, dia terisolasi dari dunia. Dia tampak percaya diri dan mandiri, tetapi juga sedikit kesepian. Sunny tidak akan memulai percakapan. Siapa yang tahu situasi seperti apa yang akan ia hadapi karena kelemahan sialan itu. Lebih baik ia tetap diam. Dia melirik gadis itu dan menghela napas. Aku penasaran, kelemahan apa yang dia miliki. Akhirnya, gerbang mulai terbuka. Lembaran logam bertulang raksasa yang sangat tebal itu perlahan turun, membentuk jembatan panjang. Sunny menatap ke depan dengan tekad yang teguh. Kata-kata perpisahan Master Jet terngiang di benaknya. Asteris. Dalam perjalanan menuju akademi, Sunny tidak banyak bicara, hanya memandangi pemandangan kota yang melintas di jendela kendaraan pribadi Jet. Sebenarnya, ini adalah pertama kalinya dia duduk di dalam PTV, kebanyakan orang di kota itu bahkan tidak bisa bermimpi mendapatkan SIM dan membeli kendaraan seperti itu, yang berhubungan dengan transportasi umum. Dia pernah sekali atau dua kali naik di belakang mobil patroli polisi, tetapi itu adalah pengalaman yang sama sekali berbeda. Pada suatu saat, Master Jet menatapnya dan berkata, "Karena kita berdua berasal dari pinggiran kota, saya akan memberi Anda 3 nasihat. Apakah Anda mendengarkan saya atau tidak, itu urusan Anda." Sunny menoleh, menunggu. Pertama, setelah Anda terdaftar di akademi, mereka akan menawarkan konseling psikologis lagi. Akan ada juga hadiah berharga untuk berbagi pengalaman Anda di mimpi buruk dan detail penilaian Anda. Anda akan dapat menerima pecahan jiwa, bahkan mungkin beberapa pecahan. Dia mengerutkan kening. Apakah kamu mencoba membujukku untuk mengunjungi psikiater lagi? Jet menggelengkan kepalanya. Tidak, aku menyuruhmu untuk menolak. Dengan terkejut, Sunny mengangkat alisnya.
Mengapa? Ada jeda sejenak sebelum dia menjawab. Kau terlalu muda untuk mengerti, tetapi di alam mimpi sana, makhluk mimpi buruk bukanlah satu-satunya bahaya. Begitu kau menjadi cukup kuat, manusia akan menjadi ancaman yang sama. Semakin sedikit yang mereka ketahui tentang aspekmu, semakin baik. Jadi begitulah keadaannya. Cara termudah untuk mengalahkan awakenet yang kuat adalah dengan menggunakan kelemahan mereka. Itulah mengapa para pemuda bodoh di akademi didorong dengan berbagai cara untuk berbagi detail aspek mereka. Saya tidak mengatakan bahwa pemerintah akan membocorkan informasi Anda, tetapi begitu dua orang mengetahui sebuah rahasia, itu bukan lagi rahasia. Dan ada banyak orang yang bekerja untuk pemerintah. Itu sangat masuk akal. Terima kasih, Tuan Jet. Dia mengangguk padanya. Kedua, akan ada banyak pilihan kursus. Semua jenis pelatihan tempur, pendalaman kategori dan kerentanan makhluk mimpi buruk, dasar-dasar berbagai jenis sihir, studi artefak, dan sebagainya. Sunny menelan ludah. Sebenarnya, dia sudah bingung memikirkan senjata apa yang akan dia latih. 4 minggu tidak cukup untuk menguasai sebuah senjata, tetapi setidaknya dia akan memiliki pemahaman dasar tentangnya. Abaikan semua itu. Satu-satunya kursus yang sempat kamu ikuti adalah bertahan hidup di alam liar. Dia berkedip. Apa? Jet meliriknya. Keadaannya berbeda untuk anak-anak kota, yang mempelajari berbagai hal berguna di sekolah dan dari tutor mereka. Tapi kita tidak memiliki keuntungan itu, bukan? Apa ancaman terbesar bagi hidupmu selama mimpi buruk itu? Sunny memikirkannya. Secara lahiriah, hal paling berbahaya yang dihadapinya adalah sang tiran, diikuti oleh pahlawan Auro dari 9. Namun sebenarnya, yang hampir membunuhnya pada akhirnya adalah dingin. Jet tersenyum. Pintar, kau hanya tahu cara bertahan hidup di kota. Tapi alam mimpi sebagian besar terdiri dari hutan belantara. Apakah kau tahu cara membuat api? Cara mendapatkan makanan? Cara menemukan tempat berlindung yang aman? Tidak, melawan monster itu penting, tapi akan sia-sia jika kau mati kelaparan atau kedinginan. Percayalah padaku, aku telah mempelajarinya dengan cara yang sulit. Sunny mengangguk, marah pada dirinya sendiri. Itu sangat jelas, namun dia bahkan tidak pernah memikirkan hal-hal yang tampaknya sederhana ini. Dia dibutakan oleh kebiasaan dan pengalaman masa lalunya. Otak manusia memang seperti itu, begitu terbiasa dengan cara hidup tertentu, sulit untuk melihat melampaui rutinitas yang sudah familiar. Itu adalah pemikiran malas dalam bentuk terburuknya. Saat itu, Master Jet menghentikan mobil dan membuka pintu, lalu keluar. Sunny mengikutinya dan sesaat terkejut, menatap gerbang logam raksasa di depan mereka. Ini adalah Akademi Awakenet yang terkenal. Setelah beberapa detik, ia menepis rasa takjubnya dan menoleh ke atasannya. Sampai di sini saja, katanya, menatap dinding akademi dengan muram. Aku sudah memberitahu mereka. Seseorang akan datang menjemputmu sebentar lagi. Ada sesuatu yang gelap di kedalaman mata birunya yang sedingin es. Sunny tiba-tiba merasakan hawa dingin menyebar ke seluruh tubuhnya. Apa saran ketiga? Master Jet meliriknya, lalu menghela napas. Ingat, tidak ada seorang pun yang bisa bertahan hidup di alam mimpi sendirian. Itu bukan opini, itu fakta. Cobalah untuk bergaul dengan sesama, meskipun mereka tidak memperlakukanmu dengan baik. Itu mungkin bisa menyelamatkan hidupmu. Lalu tiba-tiba dia tersenyum dan menepuk bahunya. Kamu sudah berhasil bertahan hidup sampai sekarang. Pastikan kamu juga tetap hidup di masa depan. Lalu dia kembali ke PTV-nya dan pergi. Begitu saja, dia menghilang. Asteris. Ujung jembatan logam itu menabrak alur khusus di tanah dan berhenti bergerak setelah beberapa bunyi klik keras. Sunny menatap ke depan, bertanya-tanya kehidupan seperti apa yang akan dia jalani dalam 4 minggu ke depan. Rahasiakan kelemahan dan aspekmu, pelajari cara bertahan hidup di alam liar, bersikap baiklah kepada sesama sleeper. Kedengarannya tidak terlalu sulit, namun, entah mengapa, dia yakin bahwa minggu-minggu ini akan sama menantangnya dengan mimpi buruk pertamanya. Atau mungkin bahkan lebih buruk. Seolah terbebas dari kekhawatiran semacam itu, gadis berambut perak itu berjalan maju dan melangkah ke jembatan. Sunny menghela napas dan dengan enggan mengikuti. C-20 terbuang lagi. Bagian sleeper dari kompleks tersebut relatif kecil dan terletak di bagian selatan akademi, dikelilingi di semua sisi oleh lapangan latihan dan taman. Bangunan itu rendah, modern, dan dibangun dengan material bertulang. Seperti sebagian besar bangunan di akademi, sebagian besar bangunan tersembunyi di bawah tanah, hanya menyisakan beberapa lantai di atasnya. Dengan dinding logam putih bersih dan jendela lebar, bangunan itu pasti tampak indah di musim panas, kontras dengan semua tanaman hijau di sekitarnya. Di dalam, bangunan itu luas dan terang. Sunny dan gadis berambut perak itu dibawa ke aula besar tempat sekitar 100 pemuda dan pemudi, para penidur dengan nasib yang sama seperti mereka berdua, sudah menunggu dimulainya upacara pengukuhan.
Sebagian besar dari mereka gugup, tegang, dan bersemangat. Pengelolaan logistik akademi selalu menjadi masalah besar bagi para administrator karena laju penyebaran mantra yang menginfeksi orang selalu kacau. Tidak ada cara untuk mengatur secara teratur agar kelompok-kelompok sleeper dapat menjalani pendidikan standar dengan jadwal yang sama. Beberapa dari mereka memiliki waktu 1 tahun penuh untuk mempersiapkan diri ke alam mimpi, beberapa hanya beberapa bulan, bahkan beberapa hanya beberapa hari. Itulah mengapa upacara pelantikan ini diadakan setiap bulan di awal tahun dan kemudian setiap minggu begitu titik balik matahari musim dingin mulai mendekat. Beberapa dari para sleepers di aula harus menunggu berhari-hari untuk dilantik, sementara Sunny beruntung dan diantar ke akademi hanya beberapa jam sebelum acara yang dijadwalkan. Begitu masuk ke dalam aula, dia memahami 2 hal. Pertama, semua orang berpakaian rapi dan membawa koper, tas ransel, atau setidaknya tas punggung berisi barang-barang pribadi mereka. Mereka jelas datang dengan persiapan matang, kemungkinan besar dari rumah, dikirim oleh keluarga mereka. Jadi Sunny dan gadis berambut perak itu, yang datang dengan tangan kosong dan mengenakan pakaian sederhana yang dikeluarkan polisi, bukanlah hal yang biasa seperti yang dia duga, melainkan anomali yang menarik perhatian. Baik, itu masuk akal. Kedua, Master Jet tidak terlalu rendah hati ketika menyebut dirinya di bawah rata-rata menurut standar para yang terbangun. Meskipun para pemuda ini baru memulai perjalanan mereka sebagai yang terbangun, penampilan mereka sangat memukau. Semua orang tampan, cantik, dan memancarkan kesehatan. Dia menelan ludah. Namun, aku merasa tak ada satupun dari mereka yang bisa dibandingkan. Dia mungkin tidak memiliki bentuk tubuh sesempurna itu, tapi, entah, dia memiliki aura tersendiri. Rasanya seperti bayangan menjadi lebih gelap dan suhu turun beberapa derajat saat dia berada di dalam ruangan. Apakah ini perbedaan antara sleeper dan master? Namun semua pikiran itu hanyalah upayanya untuk menunda hal yang tak terhindarkan. Sunny sudah tahu bahwa ia akan menghadapi perjalanan yang penuh gejolak. Karena dia tidak bisa berbohong, dan semua pemuda yang bersemangat ini, tanpa memandang pakaian, jenis kelamin, dan penampilan mereka, ingin melakukan satu hal. Bicara. Setiap dari mereka ingin berbicara dengan sesama penghuni alam mimpi. Mereka ingin mendiskusikan mimpi buruk mereka, perjalanan masa depan mereka ke alam mimpi, dan segala sesuatu di antaranya. Mereka ingin mengajukan pertanyaan, mereka ingin ditanyai, mereka ingin mendiskusikan sesuatu yang penting atau sekadar mengobrol tentang hal-hal sepele. Semua orang ingin berbagi. Ini mimpi buruk. Sunny mengerang, gelisah dan ketakutan. Aku celaka. Kemudian, dengan sedikit tekad yang kuat, dia mengertakkan giginya dan perlahan menghembuskan napas. Anggap saja ini sebagai kelanjutan dari cobaanmu. Kau selamat dari Gunung Hitam, jadi kau juga bisa selamat dari ini. Dia telah menghadapi para pahlawan, penjahat, monster, dan bahkan dewa. Apakah dia akan takut pada sekelompok remaja? Dia mungkin telah meremehkan betapa menakutkannya remaja itu. Dalam waktu setengah jam, hampir semua orang di ruangan itu membencinya. Setelah beberapa percakapan singkat, Sunny mendapatkan reputasi sebagai orang mesum yang menjengkelkan dan bermulut kotor. Reputasi ini dengan cepat menguat. Dia ditampar beberapa kali dan bahkan dipukul sekali. Dia juga menemukan beberapa hal baru tentang jati dirinya yang sebenarnya, yaitu, bahwa jauh di lubuk hatinya dia ternyata kasar, sombong, dan sedikit mesum. Percakapan berlangsung kurang lebih seperti ini. Lihatlah semua anak muda ini. Menurutmu berapa banyak yang akan kembali dari alam mimpi? Berapa banyak yang akan binasa? Menurutmu bagaimana peluang kita untuk bertahan hidup? Aku tidak tahu, tapi aku cukup yakin bahwa orang bodoh yang sombong sepertimu akan mati duluan. Atau, aku bahkan menerima memori tipe baju besi di mimpi burukku. Itu jubah ajaib. Mau kau lihat? Sebenarnya, aku lebih suka melihatmu tanpa jubah. Atau, lalu orang-orang bejat itu mulai merampok mayat-mayat tersebut. Sungguh menjijikkan. Mereka bahkan mengambil sepatunya. Orang macam apa yang tega mengambil sepatu orang mati? Suatu kali aku membunuh seorang pria dan mengambil sepatunya. Sepatu itu bagus. Petik 2 titik titik titik. Apa, kau membunuh seseorang hanya demi sepasang sepatu bot? Tentu saja tidak. Ada alasan lain. Aku juga mengambil jubahnya. Sekali lagi dikucilkan, Sunny akhirnya ditinggalkan sendirian. Orang-orang sepertinya menghindarinya. Tanpa terganggu, ia menemukan sudut yang tenang dan berdiri di sana, senang karena tidak ada yang ingin berbicara dengannya lagi. Wajahnya sakit, dan darah menetes dari hidungnya. Dikucilkan dari suatu kelompok bukanlah hal baru, tetapi tetap saja menyakitkan. Namun, dia tersenyum. Karena dalam proses memprovokasi seluruh anggota Sleepers untuk berbalik melawannya, Sunny telah menemukan sesuatu yang sangat penting. Dia belajar bagaimana mengendalikan kelemahannya. Begitu ditanya, dia tidak bisa diam. Dia juga tidak bisa berbohong. Namun, setelah banyak percobaan,
Suni menemukan bahwa dengan sedikit latihan, dia bisa memengaruhi bagaimana kebenaran akhirnya terungkap. Beginilah prosesnya, setelah menerima pertanyaan, pikirannya secara otomatis menghasilkan jawaban yang jujur. Setelah itu, kelemahan akan memaksanya untuk mengucapkan jawaban itu dengan lantang. Penolakan untuk berbicara akan mengakibatkan penumpukan tekanan, kemudian rasa sakit yang menusuk. Semakin lama dia diam, semakin buruk rasa sakitnya. Akhirnya, dia harus menyerah dan mengungkapkan kebenaran. Namun, pada saat-saat antara menerima pertanyaan dan menyerah pada rasa sakit, susunan kata dalam jawaban sebenarnya dapat diubah. Semakin jauh jawaban itu menyimpang dari pemikiran awal, semakin besar perlawanan yang akan dihadapinya, sekali lagi dalam bentuk tekanan, lalu rasa sakit. Jawaban itu tetap harus jujur, tetapi tidak harus terlalu gamblang. Sebagai contoh, jika Master Jet memergokinya sedang menatap lagi dan bertanya apa yang sedang dilihatnya, alih-alih mempermalukan diri sendiri, Suni akan mampu menahan sedikit rasa sakit dan cukup mengatakan, kamu. Itu tetap akan menjadi kebenaran, namun hasilnya akan sangat berbeda. Bersembunyi di pojok, Suni menyeringai sambil mengamati para sleepers. Ini bagus, ini hebat, ini sesuatu yang bisa saya gunakan. Lagi pula, seseorang tidak perlu berbohong untuk menipu orang lain. Terkadang, kebenaran adalah bahan terbaik untuk menciptakan tipu daya. *****. Jika digunakan dengan kecerdasan yang licik, kebenaran bisa menyesatkan seperti halnya kebohongan. Misalnya, dalam salah satu percakapan sebelumnya, Suni mengaku pernah mencuri sepatu bot dari seorang pria yang sudah meninggal. Pria lainnya merasa ngeri dan bertanya apakah dia benar-benar membunuh seseorang hanya untuk sepasang sepatu bot. Jawaban yang dipaksakan oleh kelemahan adalah bahwa ada alasan lain dan dia juga mengambil jubah pria itu. Alasan sebenarnya membunuh pedagang budak veteran itu adalah karena dia telah mencambuk Suni beberapa jam sebelumnya. Selain itu, dia sudah sekarat. Jubah itu tidak ada hubungannya dengan pembunuhan itu sendiri. Namun, susunan kata dalam jawaban tersebut menciptakan kesan bahwa memang ada hubungannya. Dengan demikian, dua pernyataan yang benar, jika digabungkan, akan menciptakan efek yang mirip dengan kebohongan. Ini hanyalah contoh sederhana. Dengan banyak usaha dan pemikiran yang mendalam, Suni dapat menciptakan jenis kebenaran manipulatif lainnya. Ini akan sangat sulit dan berisiko, tetapi bisa dilakukan. Dia hanya butuh sedikit keberuntungan. Saatnya menerapkan teorinya ke dalam praktik. Suni tidak melupakan tujuan utamanya, memastikan tidak ada seorang pun yang pernah mengetahui nama aslinya. Untuk mencapai itu, dia harus menciptakan kesan bahwa dia adalah orang yang paling menyedihkan dan lemah di seluruh gedung ini. Seseorang yang tidak akan pernah menerima penilaian positif, apalagi aspek ilahi dan nama asli. Namun, karena itu akan menjadi kebohongan, dia tidak bisa begitu saja mengatakannya. Jadi bagaimana dia bisa meyakinkan semua orang bahwa dia jelas tidak memiliki aspek yang kuat dan rekam jejak yang mengesankan dengan mantra tersebut? Matanya tertuju pada sekelompok pengembara. Ada 5 atau 6 orang di antara mereka, berkumpul di sekitar seorang pemuda jangkung dan percaya diri. Pemuda itu berambut coklat dan berwajah lembut serta tampan. Matanya hijau, dengan sedikit humor yang ramah. Postur, sosok, dan tatapannya yang penuh perhatian menunjukkan seseorang yang telah menjalani pelatihan ekstensif. Segala sesuatu tentang pemuda itu memancarkan kemuliaan dan kekuatan. Tepat pada saat itu, salah seorang temannya berkata dengan nada takjub. Sudah naik tingkat, Anda telah menerima aspek naik tingkat. Apa penilaian Anda? Pemuda itu tersenyum rendah hati. Oh, itu, sangat bagus. Suni berhenti di depan kelompok itu, seolah-olah secara tidak sengaja. Setelah mendengar jawaban pemuda itu, dia mengerutkan kening dan menatapnya dengan jijik. Kemudian, dengan suara penuh kebingungan, Suni berkata, berhasil naik level, bagus sekali. Hanya itu, apa masalahnya? Hidup ini bukan untuk yang lemah. Setiap bayangan adalah pertarungan, dan aku tidak akan pernah menyerah.